Percaya apa enggak, bahkan negara teknologi maju kayak Jerman sekalipun, Swiss sekalipun, itu foto box tuh ngantri loh. Di sana 15 CHF loh per satu kali foto. Wow, untuk satu foto yang kecil-kecil dipotong-potong itu nanti. Kayaknya semua orang menghindari gula, kayaknya semua orang menghindari yang berlemak, tapi tidak dengan gorengan. Takut banget kalau lihat makanan ada jengkolnya. Bukan karena takut apa-apa, karena ada satu teman saya bilang, dulu dia benci banget sama jengkol dan pete. Dia bilang gini, Madame, pokoknya jangan sampai Anda terperosok. Sekali mencoba tidak bisa keluar dari lingkaran itu kan. Jadi maksud Madam, es krim tidak lebih sehat dari gelato? Nggak ada orang yang suka beli coklat baru didiemin sebentar di kantong terus leleh. Padahal sebenarnya itulah tanda-tanda coklat asli. Oh gitu. Berarti kalau coklat di suhu ruang nggak meleleh-meleleh itu nggak bagus? Kalau kita bilang investasi gelato, kalau kita beli mesinnya hanya punya satu toko, susah. Nggak worth it. Nggak worth it. Emang harga mesinnya miliaran kah? Now you are listening to The Spice Guy. Halo guys, welcome back with me, The Spice Guy. Ya, mudah-mudahan kalian nggak bosan sama saya. Kita hari ini kedatangan tamu, Madam Aprilia. Anda adalah owner dari Terve Coklat. Terve Coklat. Ya. Aku happy banget, Madam udah mau kesini. Thank you ya Fatih, udah ngundang juga. Aku cerita nih. Aku waktu itu lagi di pameran Trade Expo Indonesia yang di ISBST. Dan aku lagi jalan, aku melihat, wah ini brand bagus ya. Bentuknya keren, warnanya oke. Walau jujur aku belum coba ya. Tapi dari penampilan tuh sudah memikat mata. Aduh. Nah akhirnya aku udah tolong dong tim, undang dong gitu kan. Dan terima kasih sudah mau menerima undangannya. Terima kasih juga udah ngundang. Sama-sama, aku happy banget. Mudah-mudahan aku hari ini bisa cobain coklatnya. Yuk. Di depan ownernya langsung. Dan ternyata Madam Aprilia ini nggak cuman punya usaha Terve Coklat juga. Ada juga yang lain, yaitu ada Let's Go Gelato. Itu Gelato kita bikin itu dari 2016. Nah, mundur 10 tahun sebelum Let's Go dibuka, aku dan mantan pacar lah ya. Mantan pacar, suami yang kebetulan lagi nggak bisa ikut, gitu. Kita buka brand fotografi, namanya Papyrus Photo. Wow, dia fotografer. Sebenarnya suami saya dan saya itu fotografer. Berarti yang pertama kali adalah tadi si fotonya dulu ya. Fotografi. Berarti kita bahas itu dulu boleh ya? Boleh. Boleh. Jadi walaupun ada makanan nanti kita ke sana gitu ya. Yuk. Nah, dari itu berarti awal kuliah atau gimana mulainya? Saya tuh rantau dari Medan. Wow, anak Medan. Rantau dari Medan. Lantas kemudian lagi kuliah biasa ya. Kalau anak rantau itu ada aja problemnya. Semester 3 saya sudah harus berpikir untuk menghidupi diri sendiri. Nah di situ saya mulai kenalan dengan fotografi dan mulai mengkomersialkan itu. Jadi selama saya kuliah, saya motret kerja untuk membiayai kuliah. Begitu saya selesai kuliah itu, saya udah bikin brand fotografi ini namanya Papyrus Photo. Cuman pada saat itu sebenarnya kita lebih fokus untuk pekerjaan wedding dan corporate documentation. Saya sempat kerja 4 tahun di perusahaan broadcast sebagai jurnalis. Dan setelah itu suami saya bilang nggak bisa kalau waktu itu masih pacar. Dia bilang nggak bisa kalau mau bentuk rumah tangga begini ya, better kamu berpikir untuk resign. Kalau emang kita mau berkeluarga. Saya pikir-pikir ya susah juga ya, kita udah invest 4 tahun. Waktu itu udah 7 tahun pacaran. Udah invest 7 tahun. Investasi itu ya? Iya. Udah maksudnya kan waktu, tenaga gitu. Maksudnya kan susah juga ya mau kenal orang gitu. Terus rumit lah gitu. Kalau buat saya tuh urusan emosi itu kayak kalau bisa nggak usah dalam-dalam gitu. Jadi akhirnya saya pikir-pikir daripada ntar cari yang baru lagi susah gitu ya. Udahlah kayaknya kalau kerja di mana aja bisa gitu. Akhirnya saya milih mundur dari profesi saya sebelumnya. Dan akhirnya saya sepakat sama pacar saya waktu itu untuk kita coba deh seriusin si bisnis fotografinya. Dari yang tadinya lebih ke personal bisnis, akhirnya kita mikir kayaknya lebih bagus kalau kita retail. Mulailah kita dengan retail itu. Setelah itu mulai 1 tahun barulah kami menikah. Untuk cek ombak.
Apakah menyesal resign waktu itu? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Hasilnya luar biasa. Ada 4 makhluk kecil-kecil yang muncul dalam kehidupan saya dan itu sangat wow. Hari ini Madam Aprilia didampingi oleh anaknya, anak yang kedua. Anak yang kedua. Pas libur sekolah. Pas libur sekolah, Mas Wisnu ya udah Mas dampingin. Wisnu, Thank you. Dia sekarang ngapain nih? Bantuin apa aja nih? Anak saya yang nomor 2 ini sejujurnya suka banget masak. Tadi pagi juga bekal kesini di jalan dibikinin burger. Oh wow. Bikin sendiri dia. Sekolah masak atau gimana? Enggak, dia SMA biasa. Tapi emang katanya sih kepengen jadi juru masak. Wow. Terus kemarin buat dessertnya tadi bikinin saya itu cheesecake pakai coklat brownie. Wow. Gitu. Jadi seru nih. On the way ke sini tadi di jalan 1 jam macet itu ya lumayan lah, ada kerjaan mulut. Oke. Kebayang lah. Jadi tadi invest hubungan dan invest perusahaan, hati dan uang dan apalagi biaya dan lain-lain lah ya. Ini sebenarnya energi sih sama waktu. Itu yang nggak terkira kan. Benar. Kalau duit kayaknya bisa dicari ya. Tapi kalau udah waktu sama tenaga, wah itu berat loh. Jadi itu ya alasannya kenapa ada sebagian orang yang tidak mau move on karena capek untuk ini lagi. Mungkin kalau saya tipikalnya gitu ya. Iya, syukurlah begitulah. Terus abis itu gimana? Bisnisnya masih berjalan? Masih berjalan, syukurnya. Saat ini tuh Papyrus so far udah ada, kami develop 8 studio foto di areal Jabodetabek, terus udah gitu Surabaya, Jogja, Bandung. Berarti si Papyrus ini kalau orang mau jadi kliennya gimana? Maksudnya ada studionya? Ada studionya. Ada studionya. Kita ada di beberapa mall kayak Margo City, Semarkon Bekasi. Oh wow, berapa cabang? Ada 8. Wow, jadi oke, sebentar. Ini menarik ya. Kita kan biasa ngomongin makanan, sekarang kita ngomongin studio foto gitu kan ya. Jadi teman-teman juga bisa dapat knowledge baru gitu kan. Kenapa sih kalau studio foto itu harus ada tempatnya yang untuk orang datang? Kenapa nggak yang apa bedanya sama yang orang datang ke klien misalkan? Jadi misalnya brandnya yang datang ke klien kayak jemput bola gitu. Nah itu kerjaan saya dulu. Oh nggak mau begitu lagi? Iya, karena kan saya berpikir waktu itu oke, tujuannya membentuk keluarga. Berarti waktu untuk keluarga itu adalah yang nomor 1 gitu. Kalau sebelumnya saya ngotot banget, pokoknya jemput bola. Jadi kita yang datang ke klien, kita yang bikin studionya, kita yang setup, kita handle semua A to Z. Capek ya. Ya itu waktu itu saya pikir kalau anak-anak nanti kalau punya anaknya masih kecil harus seperti itu kayaknya repot gitu. Jadi akhirnya kita memilih untuk retail itu supaya orang datang ke studio dan memang mereka menemukan kenyamanan di situ. Kita membantu fotografer yang kami rekrut untuk dilatih membuat experience bersama dengan si customer. Gitu. Jadi customer ngerasa datang ke studio itu cukup menyenangkan. Karena nggak jadi, kadang kalau di rumah itu jadi santai molor, ada keluarga lain yang belum datang, harus nunggu ini lagi. Tapi kalau di studio mereka janjian jam 10 misalnya, jarang yang sampai nunda sampai 30 menit, jarang gitu. Karena kan jadi biasanya mereka mikir kasihan nanti kelamaan di sana, kasihan gitu. Dan kalau di studio itu feels untuk rasa profesionalnya lebih tinggi. Gitu. Jadi orang bisa datang ke studio kami tanpa harus reservasi, bisa lihat juga di Instagram, reservasi juga bisa lewat WhatsApp. Kita juga udah jalan online-nya atau website. Seperti itu sih. Bisnis fotografi ini future-nya menurut Ibu gimana sih? Banyak orang yang bilang setelah era digital fotografi itu kayak mati gitu. Tapi exactly gak kayak gitu. Kalau kita lihat sekarang selfie foto studio tuh banyak banget. Kami di mall-mall juga ada photobox. Aku baru ngomong. Istriku itu suka banget ngajak ke photobox. Foto kayak ngapain sih di HP juga bisa gitu kan? Experience-nya Fatih beda. Setuju. Percaya apa enggak, bahkan negara teknologi maju kayak Jerman sekalipun, Swiss sekalipun, itu photobox tuh ngantri loh. Di sana 15 CHF loh per 1 kali foto. Itu setara dengan hampir 300.000. Wow, untuk satu foto yang kecil-kecil dipotong-potong itu nanti. Jadi kalau ditanya masa depannya perlu aku jelasin lagi gak nih? Udah jelas banget sih gitu ya. Jadi teman-teman mungkin karena aku dulu nih waktu kuliah itu banyak teman-teman tuh yang fotografer juga. Kayak aku dong. Cuman ya kalau teman-teman kayaknya foto yang model-model gitu loh, yang cari semua foto. beranjak dari situ. Saya juga. Saya gitu. juga. Dulu zaman dulu masih one shot one kill tuh ya, pakai kamera dengan roll film. Kita masang roll film itu sampai berlatih ditutupin pakai kain gitu ya, karena masangnya 1 aja itu supaya punya ekstra 2.
Jadi harusnya 36 frame bisa dapat ekstra 2 atau 3, bahkan kalau masangnya nyantolnya bener. Fatih ngalamin nggak? Aku nggak ngalamin ngerti, ya? nggak ngerti maksudnya. Iya, jadi kalau kamera zaman dulu yang masih pakai roll, iya. kami itu masang itu kalau kita masangnya di udara terbuka gini kena cahaya dia, ya kita berkorban 2 frame sampai 3 frame. Oh, itu ngaruh ya? Itu ngaruh. Tapi kalau kita pinter, kita masangnya itu dalam ruangan tertutup, ya istilahnya kayak udah otomatis ya. Mata kita yang bekerja itu udah bukan mata, tapi tangan dengan feeling. Nah, kita kaitannya benar, dia nggak kena matahari, kita punya ekstra dari 36 sampai plus 3 atau 2. Wow. Itu berarti banget karena mahal ya. Oke, filmnya. Kebayang. Nah, jadi zaman dulu itu saya motret itu satu roll itu bayarannya tuh paling banter cuma 50 sampai 75 ribu. Itu udah dianggap besar. Awal-awal banget satu roll tuh 25 ribu. Itu kan kurs dolar juga waktu itu tahun berapa tuh, Bu? Ya, itu kurs dolar kayaknya masih 2.800. Oh, itu udah mahal banget berarti tahun kalau 98, 99. Wow. Aku inget, ini gak tahu kenapa jadi mau minta maaf juga sama orang tua. Dulu waktu kecil, aku inget mereka punya kamera yang pakai roll itu, dan aku dengan polosnya anak kecil, cepet foto, dan itu niban foto yang mereka udah foto. Oh gitu. Jadi kan bisa diputer kan? Iya betul. Krek, udah dia balik lagi. Betul. Kalau di foto niban kan? Nah itu jahat sekali. Overlap ya namanya nggak tahu ya. Anak kecil gitu. Kalau gue udah ngamuk tuh. Oh. Apa yang menentukan kesuksesan sebuah studio foto? Apakah dari cabangnya, atau dari fotografernya, atau dari equipmentnya? Kalau saya rasa sih tetap dari experience. Lantas kemudian experience itu mencakup one stop service. Jadi kalau di Papyrus Foto itu kami one stop service-nya kami menyediakan juga untuk jasa desain, cetak, bahkan repro. Repro apa nih? Repro itu jadi kalau misalnya orang yang dari zaman dulu nih punya foto bagus-bagus kan sebenarnya, tapi mereka nggak punya filenya karena klisenya misalnya filmnya hilang. Nah itu kita bisa foto ulang, dibuat ulang. Kalau sekarang udah jadinya bukan di repro tapi scan. Oh gitu. Gitu. Kebayang. Apalagi yang hitam putih gitu mungkin. Iya. Jadi gitu. berwarna. Bisa. Ada yang bawa album ya betul-betul bertumpuk-tumpuk, dia maunya direpro semua. Pokoknya gimana caranya itu ada film, ada filenya. Ini keren banget loh. Kayaknya banyak deh orang-orang yang butuh itu. Iya, kita juga melakukan hal itu gitu. Jadi one stop service itu termasuk akhirnya kami itu mulai bikin figura sendiri di periode tahun sekitar 2006. Terima kasih untuk Kairofood yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairofood menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairofood akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Kami bikin figura sendiri, bikin workshop sendiri. Itu suami saya yang belajar dari YouTube sebenarnya. Lantas hampir semua sih kami belajar dari YouTube. Nggak ada, soalnya kan ada anak banyak gitu ya. Jadi mau pergi belajar itu susah gitu. Jadi akhirnya mandiri belajarnya. Wow. Ini kalau kita gali kayaknya banyak banget. Takutnya kita jadi melenceng ya di topik podcastnya gitu ya. Madam Aprilia, saya penasaran. Sebelum kita nanya ke soal makanan, coklat dan lain-lain. Gedean mana sih bisnisnya antara coklat sama foto? Oh kalau coklat kan baru banget. Oh baru dia? Baru tapi kok aku tahun. Ngerasa brandnya kayak udah lama, udah keren gitu loh. Oh gitu ya, udah subtle ya. Ya berarti sudah sukses bikin brandingnya. Amin, terima kasih. Karena aku mempercayai itu gitu. Oh iya. Mungkin bisa. Tapi basically dia baru berdiri Desember 2023. Baru banget ya? Baru banget. Oh kok aku bisa ngerasa familiar ya. Kalau yang gelatonya? Kalau gelato tuh dari 2016. Berarti lebih lama gelato, baru coklat. Baru coklat. Oke, berarti kita ke gelato dulu ya. Oke. Gelato berapa cabang? Sekarang udah sekitar 18 ongoing, itu kita mau buka 2 lagi. Wow, 18 cabang. Ini ngincarnya apa? Berupa di mall, di resto, di ruko atau gimana konsepnya? Kebanyakan di mall sih. Di mall. Justru malah yang gelato aku jarang ngelihat. Kayak ngerasa nggak familiar gitu. Tapi kalau yang si Terve coklatnya aku ngerasa kayak ini udah lama nih brandnya deh. Iya. Kenapa itu bisa terjadi ya? Kalau gelato itu kita juga lihat mungkin secara brand dia belum
udah nggak digenjot sekencang si TRV karena dia udah ada marketnya, karena dia udah created marketnya itu udah terjadi. Untuk Let's Go Gelato kami udah ada dari Medan sampai Surabaya. Wow, sebanyak itu ya, 18 dan mau buka lagi 2. Kalau di Pulau Jawa ada berapa? Di luar Pulau Jawa itu hanya ada 4. Pulau Jawanya berarti sekitar sisanya 14-an gitu. Kalau kayak aku nih terdekat di Salemba nih, aku mau cobain di mana? Paling Jalan Gandaria. Oh, dekat tuh harusnya. Senayan ya. Daerah itu ya. Daerah situ Jalan ya. Gandaria. Tuh orang makan di situ ya, gelato. Biasanya kalau gelato tuh temennya apa sih? Apakah ada kopi juga atau ada burger ada kopi, atau apa? Ada kopi ya. Cuman kalau biasanya karena kita belum ada partneran sama brand lain juga gitu ya. Jadi kita berdiri sendiri. Kayak di mall-mall itu kita standnya berdiri sendiri. Kalau di stand alone kita ada beberapa tempat. Di Bandung ada, di Jakarta ada yang di Jalan Gandaria itu stand alone. Di Surabaya juga stand alone. Profitable gak sih bisnis gelato? Gini, gelato itu yang mahal banget itu lah gelato makernya, mesinnya. Mesin pembuat gelatonya itu mahal. Aku pikir cuman bahan bakunya di blender, taruh dibekuin maybe. Orang awam ya, anggapnya aku orang awam nih ceritanya. Mikirnya seperti itu gitu kan. Kenapa sih sampai harus pakai mesin dan apa yang membuat mesin itu jadi spesial hasilnya? Overan. Jadi kalau orang baking nih ya, mixer itu penting. Karena mixer itu kan ada mixer yang muter, ada mixer yang ngebalik gitu ya. Itu menimbulkan tekstur yang berbeda. Nah, ada mixer yang muter tapi putarannya nggak bisa dikontrol atau putarannya cepat, overrannya kan udaranya masuk banyak. Jadi sebenarnya bahan baku bisa kepake cuman 1 kilo. Tapi gara-gara ada oksigen, produk akhirnya itu jadinya volumenya bukan 1 kilo melainkan 3 liter volumenya. Kalau gelato nggak boleh gitu sebenarnya. Itu es krim. Itu es krim. Ya, kalau yang overrun tinggi, oksigennya tinggi. Jadi kalau kita makan dia kayak kopong. Nah kalau gelato tuh nggak kayak gitu, dan gelato itu karena dia fatnya rendah, volumenya nggak bisa dikembangin, nggak bisa disuntik besar. Jadi kalau dia masuk bahan 1 kilo di gelato, paling banter dia jadinya 1,3 liter. Makanya kalau gelato dia hitungannya gramasi. Karena kalau kita beli 100 gram, beneran isinya 100 gram, bukan udaranya. Ngerti aku. Gitu. Dan bukan fat, karena gelato tuh basically dia dari skim milk sama susu yang fatnya rendah. Jadi dia nggak bisa fat tinggi. Kalau gelato tuh fat tinggi. Kalau dia ditaruh di suhu, gelato tuh suhunya kan cuma -12, bukan -18. Baru dia empuk. Apa yang ngebedain -12 sama -18? Kalau -18 dingin beku. By international law, preservation itu adalah -18. Tapi kalau gelato itu kan dia ada shelf life. Kesannya dia makanan beku, padahal bukan. Dia nggak real beku, karena kalau beku itu kan consider as -18 ya. Gitu baru dia preserve. Nah ini gelato tuh nggak bisa -18. Kalau gelato sebenarnya ditaruh di -18 bisa, tapi ada beberapa hal yang harus kita korbankan. Apa tuh? Ya termasuk kadar fat supaya dia nggak terlalu keras, termasuk kadar gula. Sebenarnya kalau di Italia sendiri itu kan atur regulasinya clear ya. Gelato itu ada ketentuannya, fatnya berapa, gulanya berapa, kandungan proteinnya berapa, storage-nya berapa, shelf life-nya berapa. Kayaknya kalau di Indonesia belum sampai deh ke sana. Nah, aku juga baru dengar kan, oh ternyata ada atur, even itu di Italia ada seperti itu gitu ada. Di Singapura ada beberapa negara yang memang sangat care dengan konsumsi masyarakatnya, itu pasti terjadi. Bahkan mereka bisa inspeksi mendadak, mereka bisa minta detail catatan kita punya freezer itu dibersihkan terakhir kapan. Kita bersihin bener, tapi nggak ada catatannya, itu tetap fine, denda. Di Singapura? Di Singapura, Eropa. Kalau di Indonesia kayaknya belum sampai. Jadi orang mungkin bisa nggak tahu. Ada yang nyebut gelato ya percaya aja. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, dicicip-cicip, ini kayaknya es krim deh. Please enlighten us. Apa bedanya gelato, ice cream, sama apa sorbet ya? Apa satu lagi? Sorbet. Apa bedanya 3 itu? Atau ada lagi nggak selain itu 3 itu? Ada sebenarnya semifreddo. Tapi di Indonesia belum banyak ya. Jadi belum banyak memang nggak ada. Aku baru dengar semifreddo apa lagi tuh? Semifreddo itu dia tuh gelato cake.
sebenarnya. Tapi karena orang Italia itu kan concern dengan makanan sehat ya. Jadi mereka tuh nggak mau kalau yang segala gula terlalu tinggi atau fat terlalu tinggi. Fat buat mereka fine, tapi source fatnya. Sumber fatnya itu apakah dairy atau yang bukan dairy. Karena menurut mereka kalau dairy dia leleh di tubuh manusia. Anggaplah kita melihat mentega dengan butter. Si butter kalau kita di restoran, butter tuh yang kecil-kecil tuh ditaruhnya di deket es kan. Kalau mentega di rumah kita taruhnya deket kompor gas. Karena kalau kita taruh di kulkas dia keras kayak batu. Nah kalau kita taruh di deket kompor gas dia lunak. Kalau kompor gasnya nyala itu kan suhu around itu paling enggak sekitar 45 ya. 40 paling rendah. Nah tapi kalau butter yang kotak kecil-kecil terus suka ditaruh di tumpukan es batu gitu supaya dia nggak leleh. Kita buka nih butter, kita taruh di tangan kita, itu lelehnya tuh cepat sekali. Kita ambil mentega, kita taruh di tangan kita, nggak akan leleh-leleh sampai kita giniin baru dia jatuh ceplok gitu. Kalau butter nggak usah nunggu, nanti dia nggak ada 2 menit dia leleh. Jadi butter sama mentega tuh berbeda? Beda. Bukan sama, kan aku yang tahu margarin misalkan. Ya margarin maksud saya. Berarti margarin dengan butter maksudnya. Dengan butter, betul. Oke. That's why aku bingung. Berarti margarin dengan butter gitu ya. Soalnya kalau margarin tuh kayaknya bahasanya beda deh. Kalau orang kita tuh ingetnya langsung si Ingatnya itu ke situ kan. Padahal secara source-nya beda ya. Beda. Yang satu dari susu betul ya? Betul, dari dairy. Dairy kan. Oke, yang satu lagi dari tumbuhan. Betul. Oke. Tapi yang lebih sehat adalah yang saya nggak bisa bilang sehat atau enggak ya. Tapi dalam pemahaman saya kalau dia titik lelehnya itu tinggi, kira-kira di tubuh kita masuk dia nunggu suhu berapa di tubuh kita? Tubuh kita kan maksimal panas aja 40 ya. Tubuh manusia itu kuat untuk menanggung sebelum organ dalamnya rusak ya. Nah kalau kita makan butter itu di tangan kita aja leleh. Tangan kita ini kan ya 37 ya. Nah dia akan melt away gitu. Sementara kalau kita makan margarin gitu ya, kita taruh di tangan dia nggak leleh-leleh. Apa konon gimana di tubuh kita gimana ya? Aku dijelaskan seperti itu dan kemudian logikaku menganggap itu benar. Aku pernah diskusi juga dengan tanteku, dia dokter juga. Cuman kelihatannya dia tidak terlalu menaruh perhatian juga terhadap hal itu. Tapi for honest, sejak mengerjakan gelato aku mulai berpikir banyak tentang apa yang konsumsi dan mulai pelan-pelan menghindari itu, menjaga, dan rasanya memang so far jauh lebih sehat. Jauh lebih fit gitu loh. Jadi kurangi, kalau bisa hindari makan margarin. Ya yang begitu ya harus dikurangi ya gitu. Ya. Okay. Waktu pandemi kan kita tahu ya, kenapa harus cuci tangan pakai air sabun? Karena hanya lemak yang bisa meluruhkan lemak. Lemak yang meluruhkan lemak, oke. Ya hanya lemak yang bisa meluruhkan. Jadi lemak jahat itu di-flush dengan lemak yang baik. Konsep yang terjadi juga pada orang diet keto. Gimana? Ya kalau orang diet keto itu kan tidak konsumsi gula, karbohidrat gitu. Tapi mereka konsumsinya lemak. Karena mereka percaya hanya lemak yang bisa meluruhkan lemak. Itu sama seperti konsep waktu kita pandemi. Kenapa saya harus cuci tangan pakai sabun? Kenapa nggak pakai lemon misalnya? Iya, waktu itu kan ada meme-nya kan, si lemon jadi tersangka mulu nih gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir ya benar juga ya, hanya lemak yang bisa meluruhkan lemak. Kalau kita belajar di kimia kan begitu ya. Iya, maksudnya karena sabun itu asalnya dari lemak kan. Oke. Terus dicampur proses apalah. Betul, karena si virus COVID ini kan juga komponennya fat, lemak dia. Jadi hanya lemak yang bisa meluruhkan lemak. Jadi better kita cuci tangan pakai sabun. Karena di sabun itu ada lemaknya. Sehingga kalau tangan kita itu ada virus COVID-nya, dia akan melt away. Oke. Gitu. Apakah itu kalau kita makan mentega jadi lebih baik subuhnya? Saya rasa nggak seperti itu 100%. Gimana? gitu. Tetapi kita jadi ke kesehatan ya. Tetapi gini, kalau kita kan heran ya, kenapa kalau orang-orang di Eropa, di Italia lah kalau kita lihat, badannya bagus-bagus ya, for honest ya. Di Turki juga oke-oke loh. Karena konsumsi sih kalau menurut saya. Butternya mereka kuat banget. Butternya ya luar biasa. Parah. Luar biasa. Di Turki itu lebih gila lagi butternya. Iya, tapi kan dari kambing ya kebanyakan. Dombanya beda di sana. Dombanya beda. Yang bagian pantatnya itu dia ada kantong lagi. Oh ya. Iya. Dari situ diambil. Dari situ. Makanya baunya beda. Oh. Jadi lemak pantatnya itu bisa sebesar pantatnya, segede itu. Oh. Namanya tail fat atau apalah.
Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa Tapi ya. kayaknya orang di sana itu kalau saya lihat kan nggak ada yang kayak di Indonesia itu umum banget kita ngelihat orang-orang tuh yang kayak overweight Iya. gitu ya. Padahal kayaknya semua orang menghindari gula, kayaknya semua orang menghindari yang berlemak, tapi tidak dengan gorengan. Gorengan itu jangan dihindari. Makan siang tidak komplit. Tanpa gorengan ya. Jadi sepikir-pikir ya juga ya. Beberapa teman saya yang pindah ke Eropa itu saya lihat, saya sampai bilang gini, gue kalau ngelihat bentukmu begini kepengen ikut pindah sebenarnya gitu. Tapi kalau ngelihat makananmu tiap hari begini aku tak sanggup. Kan makanannya itu kan keju, daging, susu, yogurt gitu. Aduh, kalau kita mana sambal dadak, mana sambal matang. Orang Indonesia banget ya. Aku sih orang Indonesia banget, parah. Oke. Kita balik lagi, berarti kita akan bertanya yang tadi ya. Apa bedanya gelato, ice cream, sorbet sama tadi apa? Satu lagi? Semifreddo. Oke. Kalau semifreddo tuh aku nggak jelasin ya. Cuman gelato sama es krim menurutku krusial. Kalau sorbet itu adalah penamaan saja sebenarnya. Dia bisa dipakai di es krim, bisa dipakai di gelato. Tapi biasanya yang pakai sorbet itu adalah gelato. Kalau gelato sama es krim bedanya itu ada pada satu, kadar lemak. Kadar lemak gelato itu yang disyaratkan itu maksimal hanya di angka 7. Kalau es krim, sorry to say, dia bisa mencapai di atas 15%. Gelato tadi berapa? 6? 7 maksimal. 7. Kalau es krim bisa 15. Di atas 15 minimal. Kalau gelato itu maksimalnya 7. Itu dari sisi lemak. Ya, dari sisi lemak. Yang kedua, sugar. Sugar content pada es krim itu tinggi, di atas 35%. Es krim. Pada es krim dia harus tinggi. Kenapa? Karena anti freezing point untuk mencapai minus 18 itu diperoleh dari gula. Kalau gula pasir anti freezing pointnya itu 100%. Kalau fructose anti freeze pointnya itu dia 1,7 kali lipat. Padahal kita tahu fructose itu adalah salah satu jenis gula yang sebaiknya memang tidak kita konsumsi. Gitu. Sedangkan pada gelato dengan minus 12 yang mau dituju, kita tidak membutuhkan gula terlalu tinggi. Berapa banyak gulanya yang masuk ke gelato? Gelato itu gulanya maksimal rata-rata hanya sekitar 18%. Dan kita harus ukur juga sweetness level pada gelato. Sweetness level pada gelato itu poinnya hanya sampai 19. Kenapa harus sweetness levelnya diukur? Ini ada kaitannya dengan suhu. Kalau gelato, preserve-nya itu simpannya itu ada di suhu minus 12. Shelf life maksimal 6 hari. Oh, itu 6 hari yang numpuk-numpuk itu 6 hari. Kalau lebih dari 6 hari bagaimana? Pada dasarnya dia tidak disimpan di minus 18. Pada dasarnya dia terbuat dari bahan-bahan yang relatif alami. Tergantung makernya. Kalau dia bahan alami, dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, dia cenderung berubah semua. Warna, rasa. Selayaknya kita menyimpan daging di chiller. Dengan kita menyimpan daging di freezer. Itu sangat cepat busuk yang di chiller karena cuman suhu 8 sampai minus 4. Kalau gelato minus 12. Sedangkan kalau es krim, kita tahu ada beberapa produsen es krim produksinya di luar negeri, diekspor ke Indonesia, masuk Indonesia, itu shelf life bisa sampai 2 tahun. Pakai pengawet? Ya, enggak. Hanya pakai suhu dan gula yang tinggi. Kalau kita bikin preserve, gula itu kan hal yang umum ya. Nah, selain kita pakai gula untuk metode pengawetan, kan kita pakai lemak. Lemak yang tinggi itu bisa diperoleh, pilihannya adalah dari nabati atau dari dairy. Kalau pakai dairy itu mahal. Kalau pakai nabati harganya bisa 1/8. Jauh banget. Ya, itu sebabnya gelato itu tergolong dibilang makanan mahal. Karena dia sebenarnya tidak diizinkan pakai nabati, terlalu tinggi fatnya. Gitu. Jadi dari 3 ini kita udah tahu. Yang keempat tadi itu ya suhu. Gelato disimpan di suhu minus 12. Shelf life hanya 5-6 hari. Kalau es krim itu disimpan di minus 18. 2-3 tahun, 4 tahun. Gak ada masalah. Gitu. Itu bedanya. Sedangkan kalau sorbet itu adalah penamaan untuk frozen atau dessert seperti gelato atau es krim yang tidak menggunakan dairy fat sama sekali. Sorbet itu apa contohnya? Blueberry, raspberry, mangga. Asal jangan ada susunya aja.
Oke, jadi kalau orang vegan itu ambilnya sorbet. Iya, sorbet. Karena nggak ada lemak hewani di situ. Betul, betul. Tapi kalau gulanya nggak ada aturan tuh ya? Kalau gula, kalau kita bicara gula nih ya, kalau kita minum jus dengan minum buah aslinya, sama-sama mangga, mana komponen gulanya yang akan lebih tinggi? Yang di jus kan? Betul. Tapi apakah gula itu seburuk itu? Oke. Enggak juga loh. Tergantung source gulanya. Emang source gulanya selain gula pasir apa lagi? Kalau gula itu kan di gelato, gula itu ada beberapa jenis. Enggak cuma di gelato, hampir di sweet world. Gula itu ada beberapa jenis, natural, unnatural. Natural dan jadi ada sukros atau gula pasir yang kita sebut. Itu alami lah. Kalau di Indonesia, negara-negara Asia, gula pasir itu asalnya itu dari tebu kebanyakan, cane sugar kan. Kalau di Eropa tuh kebanyakan beet. Buah beet. Ya. Di luar dari itu juga ada maltodextrin, ada dextrose, itu adalah substitute sugar yang cenderung umum digunakan di industri makanan maupun farmasi. Misalnya untuk bikin sirup-sirup anak-anak. Tapi komposisinya itu harusnya diatur supaya tidak overlap dan tidak membahayakan untuk tubuh, tetapi memenuhi fungsinya. Misalnya kita nggak mau sweetness levelnya terlalu tinggi, kita pakai substitute sugarnya apa? Direndahin karena ngejar dia tidak manis. Atau mangga lebih manis daripada raspberry, sehingga pada mangga penggunaan gula itu turun setengahnya. Raspberry lebih asam daripada mangga, sehingga mau nggak mau untuk memberi rasa manis yang nyaman, penggunaan gula lebih tinggi daripada penggunaan gula pada sorbet mangga. Seperti itu. Jadi tetap harus ditambah ya. Betul. Kalau gelato itu mungkin saya nggak tahu ya. Kalau saya bikin gelato tidak pakai premix, jadi saya menghitung dulu. Namanya balancing. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Kayak bikin parfum. Betul. Aku relate sekarang. Kayak chef kalau mau bikin campuran untuk croissant atau rotinya gitu. Dia kan ada baking percentage. Nah, kalau si gelato ini ada namanya balancing recipe. Oh gitu. Ya, kita harus menghitung semuanya sampai aturan tadi itu. Iya, ikutin aturan. Tadi kan kata kadar gula persentase. Ini persentase atau pakai Brix? Sebenarnya pakai Brix. Jadi kalau kita berhubungan dengan buah natural ya. Kita pakai Brix, kecuali memang ada yang beli udah beku gitu ya. Dia harus lelehkan sedikit. Harusnya sih semua dilelehin. Karena kalau yang di luar leleh dengan yang belakangan leleh itu beda loh. Yang di luar leleh itu, misalnya kalau pada lemak yang di luar leleh itu kecenderungannya adalah non lemaknya. Lemaknya sorry. Makanya sekarang kan ada tuh yang susu dibekuin, lantas dilubangin, baru ditungkep, dibalik, diambil lemaknya untuk barista. Itu kan ada metodenya, saya lupa nama metodenya apa gitu. Nah itu jadinya lebih manis karena yang diambil di luar itu adalah sarinya. Jadi kristal esnya yang belakangan leleh itu adalah air. Gitu. Kita punya dari buah beku. Kalau saya biasanya pesen nih lemon banyak gitu, satu pickup gitu. Itu diperes. Terus kita ambil pakai refraktometer, dapat Brixnya, baru kita masukin di resipe, baru kita bikinin premixnya, baru dikirim. Nah ini semua dikirim. Mereka udah gak khawatir lagi. Jadi madam bikinnya begitu gitu? Iya, mau gak mau. Wow, kirain tuh pakai yang like premix, perisa dan lain-lain gitu. Enggak. Sebenarnya gini, ya dulu waktu saya mulai 2016 saya kesulitan banget. 2014 saya udah belajar tentang gelato, tapi saya kesulitan karena bahan baku di Indonesia kayaknya langka banget. Langka apa mahal? Langka. Mahal iya. Langka itu relate langsung dengan mahal kan ya. Tapi masalahnya mahal acceptable asal barang ada. Ini barang gak ada, mahal pula. Buat apa lagi gitu loh. Betul. Nah waktu itu saya punya keterbatasan karena kebetulan saya lagi hamil. Dan kemudian kan udah pasti orang hamil habis itu lahiran, habis itu ngurus anak gitu. Jadi saya gak bisa bikin apa-apa juga, sampai korespondensi dengan beberapa chef di luar negeri. Akhirnya ada chef yang mau datang ngajarin, dan dia tidak membawa apapun, hanya membawa pengetahuannya saja. Dia bantu saya selama 10 hari belanja di sini, menguji seluruh bahan yang ada di sini. Jadi saya nggak perlu lagi import. Terus dia bilang, kamu harusnya senang, Indonesia itu source of gula. Dan semua bahan di sini alami. Kamu bikin aja dari semua barang yang ada di sini. Maka waktu itu sempat Let's Go Gelato itu sempat viral, sebenarnya sama lah kayak gini gitu. Cuman kan kita workoutnya beda-beda. Kayak kita ngelihat anak aja, mana yang belum bisa jalan itu yang dibantu lebih banyak. Ngerti. Itu menjawab pertanyaan yang tadi aku ya, kenapa ini lebih familiar sedangkan ini rasanya belum. Betul, gitu. Betul, tepat banget Fatih. Nah jadi kalau kita bicara gelato itu
Mungkin sekarang saya syukur ya udah banyak yang nggak lagi ngomong menggunakan bahan import. Dalam pikiran saya buat apa, orang di Indonesia banyak banget kok. Waktu itu saya bisa bikin itu di dekat rumah saya tuh ada rumah makan Padang enak banget. Di daerah Jalan Mangga Bandung tuh. Nah iya itu beken bener itu. Itu terus udah gitu dulu kan kantor saya di seberangnya. Jadi saya suka beli nasi Padang di situ. Nah terus udah gitu saya ingat bikin rendang kali enak. Kita bikin rendang. Gelato rendang. Nah itu bisa basically karena kan semuanya sebenarnya bisa dihitung. Bentar. Ini gelato rendang, apanya mau dihitung ya? Fatnya kan dia dari santan. Oke. Tapi rasanya enak nggak? Kalau saya bilang rasa enak itu tergantung trennya. Sekarang orang bisa bikin tuh gelato rasa wasabi ya. Ya toh? Itu savory food loh. Dijadiin dessert. Apa salahnya? Nah itu tergantung orang seberapa adventurer. Setuju. Gitu loh. Kalau saya waktu tuh makan gelato rasa rendang itu, saya kasih ini. Pada saat saya mau makan, saya kasih taburan dendeng Padang. yang kering. Makin enak ya. Enak buat saya enak. Tapi semua orang jadi datang kan itu kan namanya branding, branding flavor ya. Bukan consumption flavor gitu. Masih laku yang gelato rendangnya? Enggak dong. Nah itu poinnya. Kan kita bisa tuker. Habis itu saya bikin Singapore chili crab. Makin eksperimental ya. Habis itu ada banyak kok yang kita bikin waktu itu macam-macam. Waktu itu saya sempat bikin karena pas chef saya itu berkunjung lagi, dia bilang coba dong kamu buat dari keju. Dari keju dengan olive dan beef bacon, dia bilang gitu. Saya buat. Tapi nggak ada yang beli karena nggak familiar. Ricotta itu dulu nggak familiar, sekarang baru mulai karena selama pandemi kayaknya banyak yang praktek-praktek bikin keju, terus ada whey-nya dijadiin ricotta, gitu. Itu tren kan. Ngomong-ngomong aku keinget ada satu chef waktu itu klien aku lupa brandnya apa, dia punya restoran Italian resto, terus dia bikin gelato. Dia waktu itu ambil chai masala, dia bikin gelato. Terus dia bilang, Fatih datang gitu kan, ini produk kamu cobain. Chef, coba dong aku lihat menunya apa gitu kan. Orang Itali beneran. Tau gak dia bikin apa? Jengkol. Gelato jengkol. Makasih. Itu gak ngerusak kan kalau gelato kan satu tempat kan. Itu gak ngerusak baunya kemana-mana gitu. Makanya harus ditutup. Duren, jengkol yang tajam gitu aromanya harus ditutup sih. Terpisah. Tapi pernah bikin jengkol enggak. For honest, Madam Aprilia ini takut banget kalau lihat makanan ada jengkolnya. Bukan karena takut apa-apa, karena ada satu teman saya bilang, dulu dia benci banget sama jengkol dan pete. Dia bilang gini, Madame, pokoknya jangan sampai Anda terperosok. Sekali mencoba tidak bisa keluar dari lingkaran itu kan. Ngerti. Saya bilang gitu. Serius? Itu sebabnya kamu bisa sampai menggilai jengkol? Iya dong. Gue sekalinya makan nasi goreng. Enak banget. Begitu selesai gue baru menyadari kenapa mulut gue bau ya. Ternyata ada jengkolnya dan itu dipotongin kecil-kecil berikut dengan pete. Tapi itu enak banget. Gue gak bisa lagi keluar dari situ. Makanya bukan saya menghindar gara-gara stigma apapun, tapi takut bahwa aku suka. Aku suka banget pete. Jengkol aku gak suka. Coba. Makasih. Mungkin kalau jengkol agak takut karena katanya ada asam jengkolat apa kalau nggak salah di situ yang itu bisa bahaya atau kayak gimana gitu katanya. Terus kalau pete lebih ke ini sih. Ya karena malu lah kita misalkan ke kantor, habis keluar kamar mandi gitu kan. Kok habis bekas toiletnya bau ya. Itu aku malu. Pasti ngomong sama tamu, nggak mungkin kita kalau nggak, Madam duduknya udah duduknya di sana nanti. Takut kebauan. Iya sih, itu yang dikhawatirin sih gitu. Iya. Tapi ya mungkin itu kan ini ya namanya attracting flavor ya, tindakan yang menarik. Tapi kalau gelato chai, saya juga pernah buat masalah gelato. Itu enak, tapi memang lidah orang Indonesia tuh bukan yang avanturir banget. Itu hanya just for a trial. Lebih nyari viralnya dan lain-lain. Betul. Tapi sekarang yang best seller nih lidah orang Indonesia
gelato rasa apa? Sekarang, oh tentu pistachio. Oh, karena trennya lagi naik. Lagi tren, padahal dari dulu kita bikin pistachio. Yang laku itu udah spesifik. Hanya di Jalan Gandaria, di toko kami di Medan itu cukup laku karena kayaknya udah lebih upscale lidahnya, mungkin lebih dekat dengan Singapura dan Kuala Lumpur ya. Jadi lebih upscale. Di Jakarta cuma di Gandaria doang. Hanya di Gandaria juga matcha gelato saya buat itu lebih pekat. Kalau di toko lain dibuat lebih pekat nggak laku, terlalu pahit. Pahit bener, belum amisnya kan. Ya, padahal matcha yang bener ya harusnya memang dia ada sedikit astringen ya, kelat kalau saya bilang. Kelat tuh apa sih? Kalau kita minum teh enggak? Sepet. Yang sepet, sepet, gitu. Mencari kata itu. Apa bahasa Inggrisnya apa tadi? Astringen. Astringen ya. Oke, nambah kosakata lagi aku. Oh, jadi matcha yang bagus begitu. Sebenarnya enggak, matcha itu kan ada beberapa grade-nya. Ya, betul. Beda daerah, beda lagi dia. Cuman kalau saya yang kebetulan saya dapatkan itu providernya memang dari Jepang. Dan itu dia pakai sedikit saja dia sudah sangat kuat gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya penyuka. Harusnya kan gini, ada komponen berapa nih, 5% dari total bahan kita pakai gitu. Jadi kalau kurang dari 5% rasanya dosa, kayak bohongin orang gitu loh. Nah tapi ternyata begitu dilemparkan market nggak cocok. Kurangin lagi. Yang cocok itu cuma di satu tempat. Di saya itu bubble gum misalnya, itu kan rasa-rasa ya gitulah gitu ya, dengan warna yang aduhai gitu ya. Di semua toko laku kecuali lagi di Jalan Gandaria itu. Pokoknya kalau di Gandaria itu saya lihat spek marketnya beda. Kelasnya beda ya. Beda. Pistachio lebih laku di sana. Matcha lebih laku di sana yang memang saya keluarin sesuai dengan selera saya. Tapi pistachio di kota lain nggak laku. Orang saya, ini kacang apa ya? Kok kacangnya aneh? Sekarang jangan ditanya. Semua maunya pistachio. Semua orang kayaknya berlomba dengan pistachio. Harganya sekarang mahal. Aduhai. Aku mau impor pun tuh udah mahal. Dari sananya udah mahal. Padahal lagi panen. Iya. Lagi panen gede. Mahal kan, udah kayak $37, $38 dari sananya. Udah semahal itu. Jadi ya mau expect apa. Apalagi kalau misalkan yang kan ada grade-grade-nya lagi kan. Mau yang grade yang kayak gimana itu kan beda-beda peruntukan lagi kan. Itu kayak wow gitu loh. Gak kebayang sih. Wah seru ya gelato ya. Gelato seru sih. Banyak sainsnya. Tapi kenapa milih gelato gak milih ice cream? Saya itu setelah punya anak berusaha keras membuat kehidupan ya layaknya emak-emak lah ya. Ambience hidup yang lebih sehat dari lingkungan, dari makanan gitu. Dan saya sendiri penggemar es krim berat. Tapi saya lihat anak-anak di zaman anak saya mulai tumbuh besar, itu pergerakannya nggak bisa terlalu banyak. Kalau kita zaman dulu ya ngejar layangan, saya ya zaman main layangan saya luar biasa gitu loh. Manjat pohon mungkin. Iya betul. Manjat pohon tuh tau nggak, pohon jambu air tuh ya, udah berapa anak di atasnya seru ya? Gitu, seru. Terus zaman dulu tuh kan ada main lompat karet. Sampai berapa jengkal tuh gitu. Nah sekarang nggak. Iya, kenapa jarang. Ya mungkin orang tua itu menjadi lebih lebay kali ya, lebih takut, lebih takut karena takut anaknya apa-apa, gitu loh. Jadi akhirnya saya juga ya lingkungan saya begitu ya, emak-emak lainnya tuh suka kalau ngelihat saya, anakmu boleh ya begini, ya kalau saya mah boleh aja sih gitu. Tapi setelah saya lihat sekarang anak-anak kalau dikasih es krim, sugar rush-nya gila-gilaan. Jadi saya mikir apa ya dikasih ke mereka supaya itu saya mulai bikin, supaya yang bisa saya kontrol. Karena saya bandingin kalau saya bikinin sendiri belum ada mesin tuh zaman dulu, masih pakai mesin kecil yang bol itu loh. Kalau saya bikin sendiri mereka better, nggak sugar rush yang gimana gitu, enggak gitu. Jadi akhirnya saya pikir kayaknya beri mereka makanan-makanan yang cukup sehat, karena saya pengen anak saya tuh experience seperti saya, menikmati es krim, menikmati dessert, puding, kue gitu. Kan itu kanak-kanak sekali ya. Tapi kalau saya lihat kayaknya agak tidak terlalu meyakinkan, akhirnya saya mulai membuat sendiri. Nah di situ saya mulai belajar apa ya, ternyata ada es krim yang lebih sehat, judulnya adalah gelato. Jadi maksud Madam, es krim tidak lebih sehat dari gelato? Kalau kita jalan, penggemar jalan di Indonesia, oke lah. Dengan syarat
kita makan es krim bergerak setidak-tidaknya 12.000 langkah sehari. Makan es krim harus dibayar dengan 12.000 langkah berarti ya? Iya, tapi di luar negeri itu common loh. Iya, betul. Aku betul setuju. Ya, setuju gak? Aku kalau di luar negeri, aku bisa jalan 27.000 langkah sehari. Soalnya kalau nggak habisnya $27. Nggak rela. Mahal. Bener gak? Lemes tuh mikirin ongkos. Iya. Mending kaki gue dihajar. Iya, dan jalan kan kita bisa ngeliat toko, ngeliat apa, beda sama di sini kan. Trotoarnya juga di sini. Begitulah. Kalau kita nggak ngelihat trotoar pas lagi jalan, udahlah selamat lah, bisa nyungsep. Iya, masuk ke dunia lain kayak di Mario Bros. Bener. Masuk ke pipa tiba-tiba. Kayak di Mario Bros. Pas banget. Tiba-tiba keluar udah di dunia laut gitu kan. Ya benar-benar. Jadi kalau buat saya itu ya kenapa saya lari ke gelato, karena saya pengen anak saya tuh experience kayak saya tapi versi lebih sehat. Jadi saya mikir iya ini gelato sehat banget ya. Fact-nya tuh begini-begini. Oke deh saya bikin gelato. Itu sebabnya. Dan jadi bisnis sampai punya 18 cabang sekarang. Iya. Ini by the way sendiri nggak ada franchise atau gimana? Dulu sempat kami kemitraan, tapi setelah ketika sampai pada pandemi, beberapa mitra itu kok enak banget ya nutup gitu ya. Iya nutup gitu. Jadi akhirnya kayak adalah beberapa case gitu. Ada beberapa yang saya buyback sesanggup-sanggupnya saya. Nah, karena kan ya kita ngelihat juga SDM kalau sampai langsung di cut off gitu ya, kayaknya gimana gitu. Jadi akhirnya beberapa yang saya sanggup saya buyback, akhirnya kita running. Tapi ada juga emang sebelum pandemi itu toko kami ada sebenarnya hampir 24. Sebelum pandemi itu kami buka toko dari bulan 12 sampai bulan 3 persis itu ada 4. Jadi kita udah mulai berani target dari sejak 2017 itu per tahun dari mulai buka 5 sampai 2018 per tahun buka 7, 2019 itu nambah 8. Nah di 2020 itu kita kejar Desember sampai Juni itu kita kejar itu ada target kita itu paling enggak double the number lah ya. 5 di kuartal pertama, 5 di semester pertama, 5 di semester berikutnya. Tapi apa daya ternyata memang jalannya berbeda. Jadi akhirnya beberapa terpaksa kita tutup. Ditutup karena berbeda prinsip sama si yang ngambil franchise ini? Enggak juga, karena pada saat itu mall-mall itu juga mungkin belum tahu harus bersikap bagaimana. Ini jadi tutup. COVID ya? Ya ngomongin COVID. Jadi tutup, kan mall tidak operasional ya. Sementara pada saat tutup itu semua billing jalan. Kecuali POS. Semua jalan tuh Argo cut POS-nya enggak ada. Jadi kan bingung ya, gimana harus bayar ini, harus bayar itu, harus bayar ini, mau harus bayar, udah dinego nggak bisa gitu-gitu loh. Yang nggak bisa saya tutup. Jadi wajar dong kalau misalkan beberapa tadi franchise itu mereka memutuskan untuk tutup. Iya, sebenarnya kita ada juga subsidi ke mereka, tetapi memang kayaknya emang nggak banyak orang yang mau franchise tuh kadang nggak mau susah sih kalau menurut saya. Dan saya ngerti biasanya karena mereka merasa ya kan aku udah bayar. Terserah dia. Ya, terus udah gitu saya rasa juga mungkin saya belum terlalu piawai untuk mengatur kemitraan sehingga akhirnya mereka tidak puas. Jadi akhirnya saya pikir ya sudah, kalau saya yang ngatur sendiri, kalau saya nggak puas saya komplain sama diri sendiri. Tapi sekarang masih buka apa udah kapok untuk ada franchise? enggak, saya nggak mau franchise lagi. Udah enggak lagi? Enggak, karena memang menurut saya harus masih belajar banyak banget. Baru berani buka lagi? Betul, untuk franchise. Oke. Padahal tertarik nih. Mitra aja, mitra. Mitra tuh gimana? Apa kita bedanya? Support juga ke Horeca, masukin ke hotel, restoran, catering. Berarti kalau gitu kalau mau buka nggak pakai brand sendiri dong? Nggak pakai brand Let's Go nggak apa-apa. Nggak masalah. OEM. White label. Tapi dapetnya dari situ. Nah, kalau orang yang mau buka bisnis gelato nih ceritanya, anggaplah ngambil ya. Aku nggak bilang bikin misalkan. Kalau ngambil, itu perhitungan profitnya gimana? Sebenarnya harga pokok produksi itu sama, antara 27 sampai 33% dari nilai jual. Nilai jual tetap begitu ya. Betul. Kecuali nilai jualnya dia mau tentukan lebih rendah. Berarti kita harus membuat resipe baru. Nah, kalau resipe ya karena kan ada substitusi ingredients yang harus kita pakai ya. Kayak Fatih lah misalnya. Kayu manis kan beda-beda ya. Betul. Yang dari mana? Vanilla beda juga dari mana itu menentukan harga tapi juga kualitas. Setuju. Gitu loh. Kalau market tertentu mereka nggak ngelihat ke situ. Pokoknya murah asal beli oke. Iya, itu udah capek tuh aku yang kayak gitu-gitu. Capek ngejelasin. Berarti kalau gitu kalau sekap gelato kita makan dengan harga 50.000, berarti sebenarnya modalnya cuma 12 ribuan.
kurang lebih. Kurang lebih. Gitu ya. Ya, karena 1 cup itu kan rata-rata orang serving 1 cup itu 100 gram ya. Iya. 100 gram itu kalau kita hitung harga bahan baku termahalnya itu biasanya anggaplah susu aja ya, skim gitu ya. Per kilonya rata-rata sekarang udah di atas 80.000 ya. Nah, tergantung merek lah. Oke. Di atas 80.000. Pemakaiannya berapa sih? Pemakaiannya kan sekitar 20%. Itu bahan termahal. Tergantung. Kalau pistachio bahan termahal. Iya. Jadi selesai termahal dah. dia selesai. Benar. Pistachio itu kami pakai ya paste pure per 1 kilo itu setara dengan sekitar 80 gram. Karena paste pure dalam artian kami membuat sendiri puree pistachio kami. Iya, kan sekilonya aja udah 500 ribuan kan. Iya. Gitu berarti sekali masuk kan 50.000 tuh. Benar. Per 1 kilo. Iya. Per 100 gram kan berarti sebenarnya 50.000 ya kita bagi aja. 5.000. Iya. Dan belum lagi ini kan ya biaya listrik mungkin untuk apa sebutnya freezer atau apa tuh sebutnya? Freezer itu ya. Nggak, gelato itu ketika kami ekstrak dari mesin, dia suhunya itu minus 8 sampai minus 10. Minus 11 kalau dia sorbet. Lebih leleh, lebih cair dia, lebih ekstraksinya ketika minusnya lebih dingin. Nah, supaya dia nggak blunt tuh apa ya? Tawar, apa? Jadi kayak nggak ada teksturnya gitu. Dari ekstraksi dia harus langsung masuk ke blast. Blast freezer ini adalah alat seperti freezer, tapi dia bisa nge-push suhu dari minus 12 itu sampai ke minus 30. Dalam waktu 10 menit maksimal. Nah tapi kita kan gak berharap dia minus 30. Kita cuma berharap dia sampai ke minus 18 saja. Ini maksudnya dibentuk yang biar cakep-cakep gitu kan. Si gelatonya itu kan. Berarti kalau gitu nganter ke customer itu udah sama si apa sih stainlessnya itu ya? Iya. Ada tutupnya. Ada tutupnya. Bukan dia nyusun di sana kan? Oh enggak. Kalau kita bilang investasi gelato, kalau kita beli mesinnya hanya punya 1 toko. Susah. Nggak worth it. Emang harga mesinnya miliaran kah? Hampir miliaran. Ada juga yang sampai. Ada juga tergantung yang kapasitas. Oke, kebayang. Tadi dibilang Madam 1 gelato tuh maksimum 6 hari expire. Betul ya? Betul. Kok aku nggak yakin ya, maksudnya gelato-gelato yang dijual itu, yang aku nggak sebut brand Let's Go ya maksudnya ya. Brand-brand lain aku kayak, kok masih penuh ya, laku nggak sih tuh gelato gitu loh. Saya yakin setiap brand tuh punya forecastnya. Kalau saya lihat tuh beberapa teman-teman yang bikin gelato, saya respect juga karena menurut saya mereka serius kok. Mereka serius dan nggak lagi heboh ngomong barang import gitu. Sebenarnya fine sih kalau nggak ada di Indonesia kita import mau gimana lagi ya? Kayak pistachio ini kita mau produksi. Impor kan? Emang di Indonesia nanam pistachio nggak ada gitu. Yang nanam itu cuman kayaknya 3 negara ya di dunia ya. Turki, Iran, sama Amerika. California ya. Sisanya nggak ada yang nanam gitu. Ini kan tanaman ini kan rada unik ya. Dia mulai berbuah itu 8 sampai 10 tahun setelah dia ditanam. Setelah itu kayak dia centuries gitu loh. Kayak buat orang di negara originnya itu harta karun mereka gitu. Jadi memang nggak ada gitu. Memang harus diimport ya diimport aja gitu. Tapi kalau bisa kita bilang menggunakan bahan import cashew, ngapain sih import cashew? Dari sini cashew. Gula. Dibuat di sini ada loh gitu. Ya hal-hal kayak gitulah kalau menurut saya yang nggak perlu nggak usah lah gitu. Nah itu kelihatannya sih beberapa teman tuh udah sadar karena kan kita ini kan dagang. Sustainability kita kan ditentukan dari keberadaan bahan baku yang terdekat dengan kita. Semakin mudah dia diraih, dijangkau, semakin seger harusnya ya. Gitu. Kalau kayak daun pandan gitu. Kalau saya bikin yang daun pandan nggak metik saya depan rumah. Min metik di belakang rumah. Lebih fresh. Rosemary ya metik gitu. Bener. Lebih fresh. Selain pistachio apalagi yang best seller ya? Best seller itu ada vanilla. Vanilla berarti pure kayak milk vanilla aja. Vanilla ya. Karena kita bikin dari vanilla. Kita bikin sama mesinnya si TRV ini kita available untuk bikin pasta, paste ya. Kacang, vanilla kita jadiin ekstrak gitu. Jadi dari vanilla pistachio, vanilla, yang ketiga apa? Dulu tuh ada, tapi emang tren ya. Itu namanya teh poci. Teh poci? Itu apa? Sorbet best seller juga. Sorbet. Best seller dulu. Kalau sekarang best sellernya itu udah balik lagi ke almond, bubblegum, vanilla, coklat sorbet. Karena kami bikin coklat tapi nggak pakai susu, sorbet. Gitu ya. Mm-mm. Wow.
Luar biasa. Kita lanjut nih ke coklat kalau gitu. Coklat, ini okay. dia nih, Terve-nya ini nih. Terve, Aku ya. taunya Terve-nya justru. Baru ternyata, oh ada yang lain juga ternyata ya gitu. Terve, apa sih bikin spesial dibanding brand-brand lain? USP-nya Terve ini adalah smoothness. Di mulut. Smoothness di mulut. Jadi mesin kami itu entah kenapa saya selalu kalau mau bikin usaha, saya cek dulu yang membuat usaha ini bisa sustain selain bahan baku adalah mesin. Oke. Ya. Jadi kalau mesinnya ini troubleshootingnya banyak, PR kita jadi banyak. Kita nggak konsen untuk mendevelop si produk itu, tapi lebih sibuk untuk ngatasi problem mesin. Ini nyebelin. Sudah merasakan saya. Sudah merasakan, saya kira banyak sih yang seperti kita nih Fatih gitu. Betul ya. Nah jadi saya mencari tahu dan akhirnya pilihan saya jatuh pada salah satu provider mesin di Itali. Mesin ini pun yang membuat saya tertarik itu adalah kemampuan dia untuk menghaluskan coklat sampai mencapai 20-23 mikron atau fineness yang kita sebut. Sehingga ketika kita makan coklat itu di mulut tanpa ada bantuan kakao butter, dia bisa leleh dengan smooth. Dibilang fineness itu karena gini, ini kan produk ini sebenarnya produk pandemi. Waktu pandemi itu waktu awal-awal banget ya saya udah mulai stres ya karena semua argo jalan apa segala macem, kita nggak ada pemasukan gitu ya. Terus akhirnya kutak-katik dibantu sama tim saya waktu itu yang sangat setia. Akhirnya kita bisa ngatasi problem pandemi. Setelah problem pandemi berhasil kita atasi, order kita tuh malah naik, tapi online. Nah setelah itu kita mulai kehabisan bahan baku. Jadi saat itu dengan errornya mungkin ya udah bingung ya, ini order harus dipenuhi tapi bahan bakunya nggak ada gitu. Krim kejunya nggak ada. Waktu itu kan kita ngambil polos ya dari supplier gitu. Krim keju nggak ada, mascarpone nggak ada, bahkan krim pun nggak ada. Heavy cream itu nggak ada gitu. Jadi akhirnya saya mulai berpikir, emang gimana sih bikin krim? Emang gimana sih bikin? Nah di situ kita mulai belajar. Jadi ya bikin sendiri. Wow. Jadi sama dengan coklat. Coklat itu produk dari pandemi karena waktu itu gabut. Jadi akhirnya belajar apa termasuk salah satunya coklat. Nah dari situ saya riset, saya pilih mesin yang bisa sangat fineness ini. Waktu itu saya jadi ngerti cara ngukur fineness itu gimana. Saya beliin tuh coklat-coklat luar. Terus saya bandingkan, ternyata coklat-coklat luar itu finenessnya bener-bener rata-rata di 23. Yang Indonesia cukup sampai 30. Jadi kalau orang bilang beda coklatnya Indonesia. Nah bedanya juga salah satunya dari segi fineness sama kebanyakan coklat yang ada itu lebih banyak bukan couverture ya. Apa tuh? Couverture, jadi gini, coklat itu sebenarnya ada dua. Ada yang couverture which is terbuat dari 100% kakao. Yang nggak diambil maksudnya butternya itu? Bukan. Gimana? Tapi tidak menggunakan bahan lain sebagai sumber lemak kecuali kakao. Itu couverture. Jadi dia hanya pakai kakao butter dan kakao nibs. Tapi kalau udah pakai minyak, itu kita sebut compound. Ya, di Indonesia yang pakai minyak itu tuh umum. Karena Indonesia itu panas. Nggak ada orang yang suka beli coklat baru didiemin sebentar di kantong terus leleh. Padahal sebenarnya itulah tanda-tanda coklat asli. Oh gitu. Berarti kalau coklat di suhu ruang nggak meleleh-meleleh itu nggak bagus? Masalah bagus atau enggaknya silahkan dipikir sendiri. Benar, minyaknya minyak apa nih yang dikasih? Saya pikir gini, kalau orang sekarang bilang minyak palm gitu ya, emang ada ya risetnya palm oil itu jelek? Saya pengen tahu. Menurut saya kenapa palm oil itu jadi kayak tersangka gitu? Karena digunakan berulang-ulang untuk memasak. Misalnya jadi minyak jelantah gitu. Gorengan tadi. Nah itu tadi. Apakah kalau minyak lain, sebut ada banyak sekali minyak canola, minyak jagung, minyak kelapa. Kalau digunakan berulang-ulang, sama juga. Sebenarnya lebih sehat atau sama aja? Intinya digunakan berulang-ulang atau tidak kan gitu ya, kali ya. Nggak tahu deh, mungkin nanti Fatih boleh
undang, karena ini menarik sekali loh. Kalau menurut saya, karena saya lihat kayaknya nggak ada sih ya yang jelek-jelek amat selama dipakainya bukan berulang ya gitu. Ini kan membantu ya, konsepnya kan membantu. Mungkin kalau untuk makanan, coklat croissant di bake, kalau dia nggak stable coklatnya, leleh lah dia kemana-mana. Setengah mati nggak tuh si chef? Oh, jadi memang sengaja ditambahkan biar dia nggak meleleh. Saya rasa pokoknya sebenarnya hampir seluruh industri makanan itu dibuat dengan peruntukan sebenarnya. Nah, permasalahannya adalah apakah peruntukannya tepat? Emang kita makan coklat croissant, coklatnya diisi di dalam itu 100 gram? Enggak. Paling banter 15 gram tuh udah hebat loh. Benar nggak? Jadi kita makan coklat croissant, coklatnya cuma 15 gram, fine lah. Tapi terus kemudian kita jalan, kita beraktivitas, ya jangan model sweet gitu, bukan sweet sih. Kalau kita kan, oke, driver sudah tiba, jalan ke tempat tujuan, udah jalan ke tempat tujuan cuma 2 menit aja bisa loh kita itu bilang, Pak terlalu jauh, Bapak kesini saya di depan nomor sekian, benar nggak? Benar. Padahal coba luangkan waktu untuk jalan, saya kira sih juga nggak akan terjadi problem yang gimana amat ya. Jadi sekarang itu banyak sekali yang kalau saya lihat tuh, aduh lebay bener ya, gula kayak dilarang, kayak semua jadi ditakut-takutin gitu. Saya sih nggak setuju ya. Semua senormal-normalnya wajar. Kebayang, nangkep. Jadi di Indonesia itu coklat kompon yang pada umumnya. Jadi kita sekarang TRV hadir itu adalah memperkenalkan the real chocolate, yaitu yang Couverture 100% coklat. Karena kan orang bilang coklat bagus untuk penyakit jantung. Ada relasinya dengan yang tadi. Hanya lemak yang bisa membersihkan lemak. Kenapa dibilang sakit jantung? Karena ada plak. Kenapa ada plak? Ya karena berbagai sebab, antara lain adalah lemak yang menumpuk, menempel dan menghambat peredaran darah itu tadi ya. Sehingga akhirnya kalau kita mau hilangkan si plak-plak ini, kita harus flush dia dengan lemak. Gitu. Makanya dibutuhkan lemak-lemak baik. Contohnya kakao butter. Wah, penjelasannya banyak banget ternyata ya. Iya. Ada sains, kesehatan dan lain-lain. Dan TRV kalau dilihat nih ya, apalagi sih yang menjadi keunggulan TRV dibanding brand lain? Selain dia fineness, dia juga mengambil coklat yang direct ke petani. Oh, langsung ke petani. Kita juga membuat beberapa series single origin. Ada dari Gaura, ada dari Tabanan, ada dari Berau, ada juga dari Payakumbuh. Ini nama daerah ya? Daerah. Apa sih, provinsi atau kota ini? Kita biasanya kalau provinsi kita sebutnya akhirnya single estate, bukan single origin. Tapi kalau kita langsung masuk ke daerah, bahkan kecamatan gitu, misalnya kayak Jembrana gitu, ya kita bilang Jembrana. Single origin. Single origin. Jadi semua single origin. Betul. Ada juga yang kita buat itu fancy coklat, tapi berasal dari blending single origin yang kami punya. Blending single origin maksudnya gimana? Misalnya gini, setiap origin itu memberikan rasa yang berbeda. Nanti Fatih coba sendiri deh. Jadi misalnya seperti dari Berau itu dia rasanya lebih subtle, lebih seperti coklat yang pada umumnya dikenal. Jadi lebih familiar. Tapi begitu kita kena ke Ransiki dari daerah Papua, dia eksotik. Layering flavornya itu muncul. Di awal dia ada hint apa ya? Kalau saya bilang itu ada hint aroma bunga. Tapi deskripsi bunga ini buat saya itu kalau dimunculkan di Indonesia, kemungkinan besar orang nggak notice. Jadi saya direct ke orange, berry, like, vanilla, spice. Seperti itu. Beda dengan yang Berau. Berau itu dia lebih ke arah berry-nya ada tapi sangat sedikit. Dia nggak acid banget. Tapi dia muncul langsung dia kacang-kacangan, karamel. Kalau saya bilang dia lebih kayak toffee, gitu loh. Nah, kalau di daerah lain Cilacap itu spesifik, beda banget. Ada lagi daerah perkebunan di Jawa Barat namanya Jasinga. Ya, Jasinga itu ada cilinya. Ya betul. Jasinga beken dengan kopi, tapi ada kebun kakaonya. Cuman mereka ini kemarin ini untuk fermentasi masih belum bagus. Jadi di Indonesia kakao itu kecenderungan tidak difermentasi. Nah, apa bedanya fermentasi dengan tidak difermentasi? Beda banget. Apa bedanya? Kakao tuh kayak kopi. Dia itu mengandung layer rasa.
Tapi layer rasa ini hanya bisa diaktifasi lewat proses fermentasi. Oh gitu. Ya, berbeda klonnya, berbeda metode fermentasinya, bukan metode waktu biasanya. Nah, kalau kita kakao itu ada 3 varietas sebenarnya di dunia. Ada varietas yang keempat tapi hanya dimiliki spesifik oleh Ekuador, namanya Nacionale. Jadi karena nggak ada di negara lain dan itu dilindungi di Ekuador, dia tidak bisa keluar sembarangan. Jadi dia tidak bisa dan mungkin juga tidak hidup ya di negara lain. Jadi yang muncul di Indonesia itu ada unggul, mulia, dan yang industrial namanya. Nah, di dunia itu juga sama. Kalau varietasnya itu ada Criollo, dia warna biji dalamnya kalau kita gigit, kita belah biji dalamnya, dia tuh kayak sebelum difermentasi ya, dia tuh kayak ada putih, pink ke putih. Nah, itu Criollo. Itu fermentasinya pendek. Karena sebentar saja dia udah jadi. Ada yang Trinitario, dia itu pink, lebih ke ungu tapi ungunya muda. Nah, makin turun lagi ke bawah itu ada namanya Forastero. Forastero ini dia udah ungu ke gelap. Nah, ini yang butuh fermentasi lebih panjang dan umumnya inilah yang ada di Indonesia. Nah, tapi setiap daerah itu kan tanahnya beda. Dikasih makannya beda, kayak orang Indonesia lah. Dari ujung sana sampai ujung sini tuh beda gitu. Seleranya pun beda. Nah, tumbuhan saya kira sama seperti kita manusia makhluk hidup ya. Di dalam tanah dia punya selera. Nah, selera makan dan apa yang diberi makan ke dia itu menghasilkan yang berbeda-beda. Saya bisa ketemu MC002 di Jembrana dengan MC002 katakanlah di daerah Jasinga. Tapi rasanya beda. Jembrana mungkin karena dia lebih banyak perilaku organik. Perilaku organik ya, karena saya lihat tidak menggunakan pesticide yang masif. Ketimbang di daerah lain dia pakai pesticide sesuai dengan aturan main yang mungkin sudah disyaratkan. Itu rasanya beda, padahal varietasnya sama. Wow. Gitu loh. Nah, ini ketika kita fermentasi hasilnya beda, padahal klonnya sama. Jadi poinnya adalah fermentasi di coklat adalah untuk mengaktifkan rasa flavor tersebut. Betul. Kenapa yang di Indonesia nggak difermentasi? Males atau karena apa? Sejarahnya panjang dan lebar ya. Kalau menurut saya banyak cerita ya. Kalau tidak difermentasi itu mungkin part of budaya ya. Indonesia itu budaya fermentasinya mungkin terbatas pada tahu, tempe. Ya, beda sama negara. Mungkin karena kita negara hidup enak ya. Cuman ada 2 musim. Jadi kita tidak membutuhkan preservasi yang gimana-gimana. Beda sama negara-negara Eropa atau bahkan Timur Tengah. Ya, mereka berjalan jauh ya. Kalau sejarah yogurt itu kan ketahuan itu gara-gara jalan dibawain bekal susu kambing, ternyata masih ada yang tertinggal di kantongannya, dan itu sampai di tujuan ternyata malah enak. Gitu loh. Jadi kalau di Indonesia kita tidak punya itu karena tidak punya kendala. Gitu. Nah, itu hal lain. Hal lainnya lagi kalau saya rasa ekonomi sih. Di dunia itu memang harga kakao itu kan komoditi ya. Kalau di dunia harga kakao katakanlah sekarang kan tinggi sekali ya, $7 kalau nggak salah ya sekarang ya. Per apa nih? Per kilo. Per kilo yang sudah dibuka. Udah kering. Udah kering. Ya. Tapi kalau di Indonesia itu karena istilahnya keringan, kering asalan, tidak difermentasi, bisa ditawar lebih rendah, setengah harga. Setengah harga. Ya. Makanya sekarang kita juga menawarkan ke rekan-rekan yang memang kita lihat ini petaninya tuh jumlah panennya nggak gede. Kita menawarkan untuk mau nggak fermentasi. Karena dengan fermentasi kan kalau petani jumlah lahan yang mereka kelola itu jarang nambah. Dalam 10 tahun dia punya lahan 1 hektar, 10 tahun berikutnya 1 hektar juga loh. Malah bisa berkurang. Kalau dia meninggal, diwarisin ke anaknya, dibagi-bagi lagi. Betul. Jadi pilihan kita adalah mengajari ke mereka itu untuk kalau mau fermentasi, pelan-pelan kita dongkrak harga belinya. Sehingga akhirnya dengan lahan yang sama, pendapatan mereka bisa meningkat. Gitu. Oke, kebayang. Nah, fermentasi ini rasanya akan didevelop ketika proses fermentasi. Sehingga ketika kita membuat coklat, bahkan kita bikin coklat dengan persentase tinggi yang sampai 70 bahkan 100%, kita nggak ngerasa pahit yang membuat lidah kita itu sampai mati rasa nggak. Karena ada rasa lain yang muncul di situ. Ibarat kita minum kopi. Kita cicip kopi hitam gitu ya. Ini ada rasa ini, ada rasa ini. Ya, coklat sama. Gitu, saya ada bawa yang 100%. Kalau dibilang itu pahitnya edan-edanan enggak juga. Enggak juga. Biasanya kan 100% dark coklat banget. So enjoyable. So enjoyable karena roastingnya juga suhunya rendah jadi enggak gosong gitu. Sebenarnya kita makan makanan apapun kalau kita panggang dia sampai burn, ya enggak enak sebenarnya. Kecuali kita tambahin gula dan susu yang cukup banyak.
Kalau TRV enggak, aliran kami itu aliran persentase tinggi. Wow, ada sektor ya. enggak juga, kita juga bikin ini confectioneries, tapi kita bikinnya real coklat, bukan compound. Gimana kalau kita langsung buktikan saja? Ayo. Aku penasaran nih, dari dulu tuh kayak apa sih ngebedain coklat yang dari tadi diceritain yang storytellingnya itu luar biasa? Ayo. Aku penasaran. Mau coba yang mana nih? Gak tahu, terserah Madam. Yang mana? Aku rasa kalau untuk coklat ya, ini ada beberapa nih yang ada di sini. Boleh ambil nggak? Boleh. Silakan. Oke, guys, ini cakep banget loh. Bisa kelihatan ya. Udah kayak megang apa ya, kayak trofi gitu loh. Ini dijual di mana aja? So far hanya ada di Bandung. Jadi TRV-nya di Bandung. Di Bandung. Oke, kalau orang mau beli online gitu online kali ya? Ada, bisa dikirim, tapi ya alat perangnya banyak. Maksudnya kayak dibungkus, dilapis, dikasih es. Ini yang meleleh di suhu ruang? Iya, ini yang meleleh di suhu ruang. Jadi ini sekarang kalau dipotek dia nggak akan snap. Karena udah kena lampu. Letoy gitu agak ya? sedikit dia soft gitu kalau saya bilang. Oke. Nah ini nih. Guys, cakep banget. Yang mana yang mau kita coba duluan? Ini berau. Ini 77%. Jadi kalau untuk single origin saya hanya bikin 100% dan 77%. Tok. Gitu. Karena biasanya kita cicip cocoknya ini gitu. Untuk persentase berapa gitu. Nah, ini berau, ini daerah Kalimantan Timur, daerah Derawan Island. Mungkin pernah dengar ya. Itu daerah laut yang cakep banget untuk snorkeling, diving, itu keren. Cilacap ya, everybody know ya. Nah, lantas yang berikutnya ini ada Gaura. Gaura ini di daerah Flores. Dia dari Tambolaka, Nusa Tenggara, Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya itu kalau kita berhenti di Bandara Tambolaka itu 2,5 jam. Ke kebunnya. Nah, Tabanan itu Bali. Nah, ini berau ada yang 100%, ada yang 77%. Oke, kita mau coba yang mana nih? Aku saran dimulai dari yang paling umum lidah orang tuh Tabanan kalau aku bilang. Tabanan itu sedikit mirip dengan berau. Oke, ya. Coba ya. Kalau yang ini cukup spesial karena Gaura itu 2015 dia menang Cacao of Excellence di Eropa. Itu adalah masih aman sih. Masih aman. Totok nggak? Bukan di sini. Iya. Masih snap. Wow. Masih snap. Karena ini nggak pakai kakao butter sama sekali. Dia cuma nips dan gula. Single origin. Ya boleh. Silakan Fatih. Semoga cocok. Coba ya kita ambil. Oke, bisa aman nih. Ini semua pakai mesin manual atau gimana? Pakai mesin. Sortir yang manual. Dan ini dibuat semua dari kakao fermentasi yang kita seleksi lagi. Cakep loh. Oh ya, wangi ya. Wangi. Ada apa nih? Wangi bunga, mawar. Tabanan ya. Udah mulai belajar ini nih sekarang. Ada ilmunya loh. Kalau spices kan aku udah ngerti lah. Oh iya benar ya. Tapi itu kopi, coklat sama teh, aku tuh masih kayak harus belajar lagi gitu lah. Aku nyium bau mawar sih. Tahu nggak cara menikmati coklat bagaimana? Gimana? Dipotek, masukin ke mulut, jangan dikunyah. Biarkan dia meleleh di lidah. Taruh dia di lidah, biarkan dia meleleh di lidah. Terus inhale, exhale. Nanti pada saat kita menghembuskan nafas, pada saat dia mulai leleh, baru kita bisa menikmati ada flavor apa aja yang ada di dalam. Lama dong kalau gitu nih? Cukup lama. Ya kalau mau lebih cepat dibantu sedikit nggak apa-apa. Kalau nggak lama. Itu beda bener. Beda ya? Ini yang Tabanan. Ya. Aduh, selain mawar apa lagi sih? Kasih tahu dong. Tabanan itu ada rasa nati. Oh ya? Ya, ada natinya itu lebih ke arah cashew. Oke. Buat saya. Persepsi rasa pada masing-masing orang beda. Saya kalau coklat itu ada flavor wheel. Nah, dan sebenarnya ada sertifikasinya. Saya sertifikasi baru level 1, level 2. Madam April itu baru level 1 dan level 2. Level 3-nya belum. Karena butuh waktu lebih panjang 6 hari. Kemarin sertifikasi ini yang ngeluarin itu International Chocolate and Cacao Tasting. Di mana ngambil sertifikasinya? Sertifikasi ini yang ngeluarin itu adalah ICCT dari Italia. Jadi, tapi kemarin pelatihan pertama diselenggarakan di Asia itu di Tokyo. Jadi aku kalau mau belajar harus
ke Italia atau ke Tokyo tadi itu? Tergantung mereka lagi bikin di mana. Ke depan ini dia bikin level 3-nya itu ada di Guatemala. Tapi terlalu jauh. Bener. Ini halus banget. Very very smooth. Almost like I feel like ini butter gitu. Karena tadi mesinnya beda, prosesnya mesinnya beda. Dan cepat sekali, dia 2 jam udah halus. Kalau pakai mesin yang stone grinder itu butuh 3 hari. Jauh banget bedanya. Jauh. Wow. Dan ini kita kontrol suhu. Rasa-rasa terbaik seperti bunga, buah, dia sangat mudah flow away, hilang kalau suhunya kena suhu tinggi. Volatile oil, essential volatile oil. Ya hilang dia kalau suhu tinggi. Jadi kita harus jaga dia suhunya itu tepat. Oh, I like this one. Ya. Oke, kebayang sekarang. Ini soft banget sih, halus banget sih, bener-bener yang enak. Ya I like feel butter gitu. Nggak ngerasa kalau beberapa brand coklat tuh berasa tuh gerenjel. Ada sedikit gerenjel ya. Berasa. Itu yang nggak saya mau. Jadi sebelum saya memutuskan mesin mana yang mau saya ambil, memang saya kejar dulu riset dari produk yang ada di market. Emang bisa dites mesinnya? Bisa. Oh enggak, si produk-produk bisa dites. Okay. Tapi kalau mesin, ya karena kan mesinnya import ya. Kita baca dari ininya aja, manual book yang dikirimkan ke kita dulu sebelum kita memutuskan. Oke. Mantap. Tabanan. Next apa lagi? Ini aku kasih yang Gaura ya. Gaura ini menarik. Ini harus minum dulu berarti ya? Boleh, harus minum memang. Semestinya minumnya itu adalah seperti sparkling. Oh, biar ngilangin ya. Gaura ya? Gimana Gaura nih? Ini salah satu winner dari Indonesia. Hebat loh. Daerahnya? Kakaonya. Dari kebun Gaura itu. Salah satu winner di 2015 untuk Kakao of Excellence. Itu adalah ajang lomba biji kakao kelas internasional. Ada lombanya loh biji kakao ya. Hebat loh Indonesia itu, luar biasa. Madam dapat sourcing ini semua gimana? Maksudnya dari langsung ke petani nyamperin atau ada supplier atau gimana? Enggak ada suppliernya, kita direct sih. Langsung cari ke sana? Cari. Dari data Departemen Dinas Pertanian daerah biasanya. Ini literally kayak, oke, kita ke Gaura berangkat. Nih Gaura di mana tadi? Sorry, pulau mana? Sumba Barat Daya. Dari Sumba. Bali itu ya. Sumba Barat Daya. Berarti terbang ke sana. Sebenarnya kalau Gaura, karena dia udah international well known. Foranas. Nah, ini beda banget pasti sama yang tadi. Nah, kalau ini aku udah bingung nih. Ini apa ya? Beda betul. Ada apa ya? Ada tofinya. Bener. Tofi. Tofi sama kopi. Apa beda tofi nih? Tofi itu lebih manis rasanya daripada kopi. Kalau kopi dia flavorful. Ini ada yogurt. Kasih yogurt enggak. Dari ada seperti buah red berry. Kalau kita bilang red berry, strawberry, blackcurrant. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. 77% cocoa nibs berarti ya maksudnya. Gak enak ngomong sambil masih gini di lidah. Cocoa nibs. Ada asamnya. Dia lebih fruity. Kalau orang bule lebih suka, orang Eropa. Kemarin kan madamnya tuh lagi baru pulang dari pameran di Paris. Yang satu Sial 2024, yang ke-60 kemarin itu disponsorin sama Kemenperin, Kementerian Perindustrian Indonesia. Kongres. Yang kedua itu jarak 5 hari ada Salon du Chocolat. Di Paris juga. Di Paris juga. Bareng berangkatnya sekalian ya. Iya, sekalian. Jadi saya 5 hari nungguin Salon du Chocolat. Setelah itu kita pameran selama 5 hari di Salon du Chocolat. Gaura itu salah satu bestseller. Tapi yang bestseller banget tuh Ransiki sih, habis. Kalau orang Eropa tuh spesifik kalau saya lihat. Ini tuh lebih intens kayaknya ya. Jauh tajam dia. Lebih bermain, meledak-ledak. Benar. Ya, meledak-ledak dia. Ada berry-berryan ya. Ya, dia lebih banyak fruity sih, ke red berries. Red berries arahnya. Wow. Kalau saya bilang ada jambu merah. Mungkin kalau orang asing tuh nggak begitu memahami. Guanabana itu kalau di flavor wheel itu tuh ada. Untuk flavor wheel coklat. Kayaknya harus belajar sih nih. Ikut sertifikasinya kayaknya deh. Mudah-mudahan ada waktu luang, ada biaya lebih bisa ini. Wow, it's so intense. Ya, itu intense banget sih.
Kalau si Gaura itu sebabnya dia bisa masuk sebagai salah satu nominasi. In a positive way ya, Ya. bukan intens tuh gimana ya. Enak, oke. Berarti emang, tapi pecinta, maksudnya orang-orang yang suka makan coklat yang sejenis ini kan nggak orang umum pada suka kan? Karena kan mereka terdidik dari kecil tuh udah kayak, sorry mungkin kayak coklat-coklat misalkan yang manis gitu kan, coklatnya yang, kalau ini kan udah lebih beda ya, kayak orang pecinta kopi yang apa sih yang kayak sebutnya apa ya? Upscale kalau saya bilang. Tapi Upscale. it's about the time. Ini hanya cuma bicara masalah waktu. 10 tahun yang lalu kopi kita juga nggak seperti sekarang. Benar. Gitu. Hopefully dengan begitu coklat Indonesia akan lebih naik daun. Karena orang jadi lebih merasa butuh untuk eksplorasi rasa. Wow, I still amazed ya. Maksudnya sampai sekarang tuh kayak apa sih, kayak orang yang kayak ngos-ngosan gitu loh, saking flavornya tuh bah keluar gitu. Nah ini di Tondau nanti kalau mau Cilacap 100%. Dia ada umaminya loh. Waduh, kita banyak banget ya. Maksudnya semua daerah beda-beda. Beda banget. Wow, guys kalian harus coba deh, harus berani mau coba. Jadi nggak yang di zona apa sebutnya, zona nyaman atau yang ya udah gitu-gitu aja. Karena ini quite interesting ya. Jadi kopi, coklat, teh, so many things untuk kita bisa ekspor dan belajar di situ kayak wow. Nah, kalau yang ini apa nih? Ini warna-warni nih. Ini kayak drage lebih manis namanya. gitu gak sih? Ini lebih manis. Susu gitu ya? Iya, ini ada yang dark, ada yang susu. Ini yang mint. Ini mochi crispy. Yang ini almond cranberry. Yang ini almond crispy. Yang pistachio gak ada ya? Pistachio gak ada. Gak bawa. Ini agak langka ya kalau pistachio. Jadi kita bawanya Dubai tapi yang hazelnut. Tetap pakai kunafa. Tetap pakai kunafa, cobain deh. Kalau ini drage nih Fatih. Drage ini ada yang isinya orange jelly, ada yang isinya kopi, biji kopi asli. Ada yang isinya almond, ada yang isinya hazelnut. Yang hazelnut mana? Nah, hazelnut. Nah, kita warnanya macam-macam. Ini yang putih bulat itu coklat putih dengan hazelnut. Cobain deh. I know the smell. Ini mixingnya mantap sih ini. Ini drage tuh yang ini kan, dia mesinnya tuh muter kayak gitu, bola kan. Jadi dia lama-lama nge-coating gitu kan. Iya. Jadi ada yang putih berarti white chocolate hazelnut. Oke, yang coklat white chocolate milk chocolate hazelnut. Snacking sehat lah. Ada kopi, ada orange jelly, ada almond. Hazelnutnya oke. Kacangnya nggak bau tengik. Kalau lama jelek kan tengik biasanya kan. Tengik itu karena biasanya ngerostingnya nggak sampai ke tingkat kekeringan yang diprasyaratkan. Berarti suhunya juga nggak boleh terlalu tinggi kan? Nggak boleh tinggi tapi lama, slow roast. Itu ngerosting sendiri. Nggak akan bikin tengik gitu. Roasting sendiri ini bukan dari supplier berarti? Enggak, bukan. Oh, keren banget. Kita semua raw barang datang. Ini anak aku akuin. Wah, nggak salah berarti. Waktu itu di pameran ngelihat jatuh cinta pada pandangan pertama, dan sekarang pas dicoba bener-bener enak. Aduh. Semuanya. Mana April nih langsung girang nih. Soalnya kita meriset itu tuh 7 bulan sebenarnya. Bukan karena orang yang di samping, kan bisa kelihatan ekspresinya kan. Thank you banget. Ini kalau buat orang yang suka-suka manis, anak-anak, ini ya. Ya kalau orang yang agak berani atau apa, ini kalian harus coba deh beneran deh. Ini tuh kayak intens banget kok. Bisa ya gitu ya. Gaura tadi kan ya? Iya, Gaura. Kalau Tabanan masih yang ya moderate. Ini udah ada yang lebih parah nggak daripada ini? Ransiki. Oh, di sini ya? Nggak ada. Oh, habis. Habis. Saya masih nunggu bijinya datang. Dia agak langka dari Papua. Dari Papua tuh butuh waktu hampir 4 minggu naik jalan laut dan darat sampai tiba di lab kami. Selama itu ya? Ya. Wow. Ini apa nih isinya nih? Kayak almond. Almond, gede white chocolate. Apa bedanya white chocolate sama yang apa? Yang coklat biasa? Kalau white chocolate itu pakai kakao butter, bukan pakai nips. Dari kakao butter dikasih gula susu. Jadi nipsnya nggak ada. Kakao butter dibuat dari nips, tapi diambil dipresi lemaknya. Sumpah ini enak banget. Yang white chocolate-nya. Iya, white chocolate enak banget. Balance ya.
Nggak terlalu manis sih. Manis tapi secara rasa everything fine ya. Ya. Wow, I'm so happy. Ketika ada tamu yang disampaikan ilmunya berbobot, produknya bagus tuh kayak thank you. So happy. Congrats. Thank you. Produk yang apa namanya? Enak. Terima kasih. Next mau ekspor apa lagi nih? Saya rasa sih saya mau kejar coklat ini ya, karena kemarin kita habis dari pameran tuh sebenarnya ada banyak PO yang mengantri untuk masuk. Problemnya apa, bahan sorry? baku. Ada purchase order turun. Coklat apa? Coklat? Oh, coklat ini si Dubai ini, ampun dah. Tunggu ya, sabar ya, mohon bersabar. Aku menunggu. Tapi pistasionya aman. Pistachio so far aman sih. Masih aman ya? Aman. Ada suppliernya aman. Enggak. Impor sendiri. Impor gue tau dari mana? Turki atau dari Amerika? Ada dari Turki. Dari Turki ya. Berarti ini Dubai coklat pistasionya ada PO dari negara mana? Jerman. Emang nggak bisa bikin mereka apa gimana? Kurang. Kurang apanya? Kurang supply-nya. Karena bikin Dubai pistachio ini rumit banget loh. Betul. Coba dong ceritain dong. Apa sih yang bikin rumitnya apanya? Jadi pertama kita punya molding. Itu harus kita shell dulu. Moldingnya kalau ini kan Fatih lihat tipis kan? Iya. Ini tuh paling banter 6 mili. Tingkat ketipisannya. Tapi kalau khusus untuk Dubai karena dia di filling, kita pakai yang 1,6 cm. Jadi kita bikin dulu shellnya di pinggiran cetakannya itu, ditangkup, habis itu ditunggu. Kadang-kadang kalau kita lihat di shellnya itu ada retakan. Jadi harus kita tambal. Luar biasa gak sih? Jadi di kami itu ada divisi tambal khusus. Really? Tambal coklat. Divisi tambal khusus gitu. Nah kemudian setelah ditambal, didinginin lagi toh. Nah barulah kemudian kita filling. Di filling masukin lagi ke pendingin. Fillingnya juga gak bisa ngasal. Fillingnya itu harus rata. Kalau dia nggak rata, dia nggak nutup dengan sempurna. Atau resikonya adalah si coklat yang dipakai jadi tebal. Jadi nggak balance antara filling dengan isian. Mau lihat nggak? Boleh. Biar kelihatan bahwa filling itu harusnya memang tebal supaya dia ngasih balancing rasa. Iya, kadang tuh coklatnya suka ketebelan, nggak enak. Iya. Ini isinya lebih banyak. Betul. Sebenarnya ada perbandingannya. Kita buka ya? Buka, silakan ayo. Gitu. Nah. Bisa buat nimpok orang ya. Banget. 1/4 kilo. Lebih. 1/4 kilo ini ya. Perfect. Iya. Coklat hazelnut Dubai coklat. Dibuat dari coklat asli Indonesia. Oh, so proud. Yes. Dibikin dengan kunafa homemade. Tapi aku happy loh. Maksudnya bangga banget gitu ya. Kayak ekspor ke Jerman. Berapa banyak kuantitinya? Minta 3 palet 15.000 pieces. 15.000 piece tuh berapa kilo sih? Sama paletnya satu palet Eropa tuh 600 kilo. Berarti itu apa? Pesawat berarti ya? Air freight. Iya kan. Karena mereka malah mintanya itu kan as a trial first ya. Lantas kemudian setelah itu mereka baru mau ngejar pakai sea freight. Oh, aku tahu kenapa Jerman. Lindt. Lindt itu Jerman kan? Karena Lindt ngeluarin. Oh enggak, sebelum Lindt ngeluarin dia udah booming dengan Dubai-nya. Dengan Dubai. Nah, cuman kurang supplies. Makanya sampai dari Indonesia. Wow, so happy. Berarti kalau aku nanti ini kayaknya enak dipotong loh. Gimana? Dipakein pisau atau mau dibelah gitu. Pakai tangan atau pakai pisau? Boleh pakai tangan. Gini guys. Itu lihat depannya tuh, lihat si kilau-kilau. Kilau-kilau. Lo nyiprat-nyipratinnya ini ya. Nyiprat emosi. Oke. Ya itu nyiprat dulu, dinginin, selling, terus udah gitu dingin lagi, isi. Nah. Coba ya. Coba. Itu kan full ya isinya. Crunch-nya. Ini bikin sendiri lo kunafanya. Kunafa bikin sendiri. Termasuk hebat loh ini yang manual. Termasuk salah satu researchernya adalah anak saya. Yang nomor berapa? Yang nomor 2. Cuman dia yang doyan bantuin ibunya. Iya. Terus bikin kunafa sendiri. Keren. Soalnya lagi heboh-hebohnya itu kan saya lagi di Paris. Jadi saya bilang sama dia, tolong dong bantuin mama. Wow, ini enak. Enak ya? Enak beneran. Yang pistachio lebih dahsyat. Pasti sih udah kebayang sih. Aku berharap ya bisa dibeli online? Bisa. Bisa ya? Iya, sekarang kita ngejar produksi itu hampir 800 pieces per hari. Wow, ini intens banget, enak loh. Ini pakai coklat yang daerah mana nih? Itu house blend. Oh, mixing lagi ya? House blend dia. Dan aku setuju, ini luarnya tipis banget. Jadi memang bener-bener kita enjoy inside kunafanya. Iya. Yang pistachio enak sih, enak banget. Kebayang ya?
Pistachio itu kan sebenarnya kan ada 3 jenis ya, Mawardi, Greenish, sama yang regular. Dia udah ngerti dia berarti. Benar. Ada banyak betul. Ya, nah kalau yang Greenish itu juga ada 3 sebenarnya tipikalnya. Panenan pertama, kedua, ketiga. Yang pertama itu rasanya intens. Kalau orang Indonesia dikasih belum tentu cocok. Jadi kalau mau di blend. Nah kuncinya cuma di situ doang. Wow, bener-bener. Nggak bisa berkata-kata sih. Enak banget. Metode roasting menurut saya berpengaruh sih pada kacang. Menimbulkan rasa manis, rasa gurih. Roasting kunafanya? Roasting kacang. Ini hazelnut, pistachio. Pistachionya dikupas nggak? Dikupas dong. Shell, kernel. Enggak, kita udah datang udah kernel ya. Karena ada yang kayak harus direbus dulu segala macam. Oh enggak. Ini berapa harganya segini? Kalau ini yang berapa gram ya? 250 ya? 270? 250. Ya. Oke. Kita ada 3 jenis. Sekarang yang 270 kita akan discontinue sebenarnya. Jadi kita cuma bikin 55, 100 sama 200. Yang 200 mirip itu. Karena gini, kebanyakan orang bikin Dubai coklat. Seperti kami dulu saat kami belum punya moldingnya ya. Itu pakai cetakan plastik. Tahu nggak kalau mau bikin Dubai ini kita harus hot gun. Biar dia turun. Bukan, supaya gini, kan setelah selling kita isi, kita ratakan dia. Ya. Nah pada saat kita mau tutup, dia harus ada sambungan di pinggirnya itu yang leleh. Melelehkannya itu adalah pakai hot gun. Hot gun tuh kan panas ya. Kena plastik kelar nggak tuh? Benar. Nah itu agak horor. Kami punya cetakan polikarbonat untuk yang 270 gram itu sangat sedikit. Satu molding itu isinya 3. Nah itu untuk membuat 200 kayaknya PR banget. Nah kemarin itu saya dapat yang cetakan yang isi 200 gram. Satu cetakan itu isinya 3. Saya ambil itu sekian lusin. Dengan begitu menjadi lebih mudah untuk proses pembuatannya dan lebih higienis. Karena itu. Ya, saya khawatir si plastiknya itu begitu kena hot gun, meleleh ya. Agak ngeri saya. Masa gak ada sih yang 270 untuk moldingnya itu? Ada, tapi gini, pada saat kita tungkep aja, setelah diisi ya, itu beratnya kebayang gak? 270 dikalikan 3 di tangan tuh lebih dari setengah kilo loh. Iya. Hampir 1 kilo. It's so heavy. It's not effective. Dan kalau buat saya perhatiin pegawai saya dalam pikiran saya tuh, aduh ini cewek-cewek ntar kena problem nih tangan, nggak mau deh. Kalau saya sih kadang-kadang ya kayak gitu menjadi pikiran ya. Kebayang. Karena walau bagaimanapun kan ya kita kerja buat hidup ya. Sampai yang mereka kerjakan itu merusak. Ini nggak mudah loh. Megang si moldingnya itu. Oke, kebayang. Apalagi berat. Berarti 700 almost. Hampir 1 900 gram. Iya, nahan. That's heavy. Nggak manusiawi buat saya. Oke. Saya nggak setuju sih. Ini enak banget sumpah. Good. So happy. Congrats buat ekspornya mudah-mudahan lancar ya. Thank you Fatih. Tunggu, aku menunggu dirimu ini. Please doakan juga. Ada hal menarik apa lagi nih yang kita kira-kira bisa diceritain nih buat teman-teman viewers. Jadi memang kalau Madame April itu dia, kalau saya pribadi saya sangat suka create flavor. Gitu, create flavor tuh saya sangat suka, bermain dengan rasa saya sangat suka. Makanya kemarin begitu ditawarkan ada pelatihan dan ada sertifikasi untuk coklat testing, saya maju. Karena menurut saya itu akan menambah kemampuan saya untuk membuat berbagai rasa. Kalau untuk gelato itu sendiri kita lagi combine, itu aku bawain loh. Kita coba ya. Ayo Dubai gelato. Ya. Please. Itu Dubai gelato. Itu ada pistasionya, enak. Itu enak banget. Hati-hati. Jadi mudah sekali addicted. Jadi guys, dia ada berlayar-layar gitu kayak hijau, putih gitu. Putihnya adalah si gelato. Ya, gelato rasa susu sebenarnya. Gelato rasa susu. Hijaunya adalah pistachio. Gelato pistachio. Ya, enggak, bukan gelato pistachio, tapi paste pistachio. Wow. Kok aku deg-degan ya mau nyoba ya? Creamy banget, enak. Gitu loh. Kayak pengen sekop lebih jauh lagi gitu. Ini itu kunafanya ya. Oke. Cobain guys, bismillah. Pas kena ke pistachionya. Enak banget ya. Enak banget.
Sama nggak menurut Fatih dengan kebanyakan pistachio yang ada di Indo? Justru aku tau gak sih notice di krim gelato putihnya ini mirip baklava. Yang simple sirupnya. Harus menyesuaikan sebenarnya. Oh, aku ngerti. Ya, pistachionya beda. Dia kayak ada apa ya, nama makanan dessert yang soft gitu tuh. Cremino. Something kayak gitu loh. Oke, ngerti aku sekarang. Tahu gak sih next ke depan trennya bakal apa selain kunafa? Si baklava itu. Baklava itu ya. Jadi di Turki udah mulai. Jadi di coklat atau misalkan es krim dikasih crumble filo pastry. Tapi filo pastry-nya di toast dulu pakai butter. Itu juga enak dong itu ya. Enak. Jadi dia akan menurut aku kedepannya I think like 8 bulan lagi bakal ke arah sana deh. Indonesia sih cepet banget berubah trennya. Iya. Beda sama beberapa negara lain. Oh, mirip ini kayak custard Mahalabia yang kayak gitu-gitu. Aku kayak tadi namanya apa custard kan. Jadi dia si pistachionya tuh menurut aku dapat digabungkan putihnya ini dapat ke situ. Kalau ini biasanya di es krim kita sebenarnya nggak pakai 100% kunafa yang tipis banget. Karena kita bikinnya tuh kan ada tuh yang istilahnya pinggir-pinggirnya, ya itu yang kita pakai. Karena kalau itu di coklat nggak cocok. Kalau di coklat dia harus yang halus. Nggak ada yang gagal kayaknya deh. R&D-nya Madam sendiri? Iya, Madam April itu sangat suka berkreasi dengan rasa. Soalnya anaknya rewel. Semoga Tuhan memberkati tangan Madam. Aduh, amin. Biar apa namanya Midas touch. Apapun yang dibikin selalu enak. Aduh, thank you. Beneran enak banget. Kalau mau mesen dari Bandung kirim ke Jakarta gimana caranya? Kan ada tokonya di Jakarta. Kalau kita mutasi setiap 2 kali seminggu itu pakai freezer truck, ada armada sendiri. Memantau semuanya tuh gimana caranya? Online, Zoom, apa namanya itu? CCTV. Apa CCTV? Kan ada 2 arah tuh CCTV sekarang. Kita ada tim lah, HR, kontrol itu. Tapi ada datang ke sana gitu-gitu kan? Ada rutin ada datang. Paling nggak 3 bulan sekali maksimal rumah produksi wajib datangi. Kalau outlet tuh sebulan sekali visit. Bukan saya. Duh, aku nggak mau berhenti lagi nih, enak banget. Kayaknya anakku bakal suka sini. Iya, thank you. Pasti bakal suka dia. Saya aja doyan, jangan anak-anak. Saya aja itu. Segini berapa satu cup ini? Kalau udah harga itu yang ngitung orang lain. Pokoknya saya suka dikasih tau gini, bisa kurangin nggak harganya? Ini terlalu mahal, Madam, kalau dijual. Oke lah, baru dipikir ulang. Nggak, kalau aku mau beli nih ceritanya. Berapa ya? Nggak inget saya jujurnya. 65 apa 45 gitu. Nggak mahal. Murah, serius ya. murah Ya. Dengan rasa sebenarnya dan kualitas gini, begini. Betul. Let's Go itu misi awalnya adalah membuat masyarakat Indonesia itu familiar dengan gelato. Tapi kalau mau familiar dengan gelato, harga terlalu tinggi, kita nggak bisa bikin orang itu mampu menjangkau. Oke. Gitu loh. Jadi kita kejar gimana caranya ya. Jalan salah-satunya adalah negosiasi dengan distributor atau manufacturer, masukin PO 1 tahun sebelumnya. Baru kemudian di tahun berikutnya kita genjot sel supaya PO-PO yang udah kita keluarin itu keserap untuk produksi. Dengan begitu harga beli kita itu kompetitif. Ada ini nggak tips, saran, masukan untuk para teman-teman UKM di Indonesia? Kira-kira mereka bisa belajar apa nih dari kisah bisnisnya Madam? Oke. Pokoknya buat teman-teman UKM kalau lagi mengusahakan satu brand, know that the sky has no limit. Kita itu sebenarnya hanya membatasi diri sendiri di kepala kita. Padahal kalau kita mau maju dengan menghitung segala risiko, kita bisa maju bahkan tanpa batas. Jangan dibilang, oh iya enak dia mulai dengan mesin canggih. Mesin canggih itu ada harga dan mulainya bukan dari nol tapi dari minus alias ngutang. Jadi jangan khawatir dengan hutang. Selama kita bisa memenuhi hitungan resiko, kamu pasti bisa tetap maju. Dan kalau ada problem, gak usah dipikirin terlalu dalam. Cari temen, cari mentor, cari temen untuk diskusi. Maka kemudian nanti kita bisa nemu sendiri tuh jalannya. Karena yang ngerti bisnis kita sendiri, yang ngerti bagaimana mengatasinya sebenarnya hanya kita sendiri. Maju terus UKM Indonesia, dan thank you buat Fatih yang udah ngundang Madam April ke sini. I'm so happy. Ya, sama-sama. Nanti tolong dilihat-lihat
Aku baru mulai dengan Instagram pribadiku sendiri, Madamnya April. Enggak, karena selama ini sebenarnya saya lebih fokus ke produksi ya. Jadi baru kemarin tuh tim marketing itu bilang, Bu harus bikin ini dong Madam, harus bikin ini dong ya, gitu. Karena you're success businesswoman and harus proud juga kan. Banyak yang mau belajar loh pastinya. Oh iya. Gitu. Pernah nggak ada yang nge-DM atau apa angkat aku jadi muridmu misalkan gitu. Pernah ada nggak? Saya ngajar jadi mentor gitu. Ya. Saya ngajar mentor di beberapa kampus, tapi ya sebatas hanya bisnis. Kalau menurut saya bisnis itu kan banyak teori juga ya. Sebenarnya pada kenyataannya itu literally dari kita sendiri. Kayak saya lihat Fatih itu kan sebenarnya memang orang yang sangat membumi ya. Orang-orang rendah hati. Dan resistensi tinggi, kecenderungan untuk berhasil itu tanpa terlalu banyak ditutorin pun bisa. Kita hanya butuh teman-teman diskusi sebenarnya. Karena dengan diskusi itu banyak yang kebuka. Biasanya kalau yang seriously doing the business, orang-orang itu rendah hati dan sangat mudah untuk sharing. Dan mereka sangat suportif. Jarang sekali begitu kita ada sesuatu yang mungkin tidak pada tempatnya, terus mereka judge gitu, jarang. Mereka biasanya tahu bahwa life is already tough, so say something nice. Gitu, biasa sangat suportif. Itu yang bikin saya senang berada di lingkungan pengusaha-pengusaha sih. Oke, gitu. Nggak toksik ya. Terlalu banyak masalah buat dipikirkan, buru-buru mikirin toksik kan. Jangan ke situ lagi. Gitu. Oke. Kita belum selesai by the way. Belum ya, oke. Aku minum dulu boleh nggak? Ini enak sekali. Aku penasaran dari sisi marketing nih. Apa sih yang Madam lakukan untuk marketing dari, kita nggak usah bahas yang studio foto, kita bahas yang gelato dan Terve. Apa sih marketing yang dilakukan? Apakah endorse atau iklan atau apa sebenarnya? Yang pasti marketing itu kita bagi itu ada subjek internal dan eksternal. Oke. Kalau yang internal itu biasanya yang memang dikerjakan overall oleh tim saya, yang termasuk adalah merancang influencer KOL yang kita anggap sebagai rider. Oke. Lantas kemudian dipilih siapa, ngasih impact berapa banyak, baru kemudian dilanjut dengan siapa. Ini kan grafiknya harus diatur ya. Gitu. Nah, itu kalau yang eksternal. Kalau yang internal kita fokus ke manajemen konten kita. Jadi konten untuk bulan, let's say untuk bulan depan kita udah rancang bulan sebelumnya. Lantas kemudian itu ada kalendernya. Saya sih cukup beruntung ya, cukup sangat ada bless lah ya. Karena tim saya itu kuat. Itu sih. Saya kebanyakan ada di produksi. Mereka yang bekerja. Kayak hari ini kayaknya ada nih nanti tim produksi saya yang tim marketing saya akan nyindir DM, Bu kok beda jauh dengan yang udah kita torin. Oke, maaf ya, lupa aku. Saya kalau udah diskusi gini kan enak ya. Pasti akan kemana-mana. Makanya tadi saya udah siap-siap. Apa tadi pertanyaannya? Oke, jawabannya beda. Tapi ini gitu loh. Jadi akhirnya untuk marketing itu kayak kemarin ini ya kita kejar itu mereka sendiri yang bilang, Madam kita bikin yuk bikin brand sendiri untuk si personal brandingnya supaya kuat. Setuju. Untuk ininya, karena kan bisnisnya memang nggak cuman ada, biasanya kan kita kalau melakukan karya hanya berpikir karyanya. Jeleknya kita tidak berpikir bagaimana menyampaikan karya itu ke khalayak umum. Padahal kalau kita tidak sampaikan, orang juga nggak tahu. Sebagus apapun produk kita, kalau kita nggak koar-koar, orang nggak tahu. Masalahnya memang mungkin secara personal, saya tuh nggak bisa koar-koar orangnya. Saya nggak bisa, aku keren, aku jago gitu, nggak bisa gitu. Cuman bikin apa? Baru dikasih tahu gitu. Jadi memang harus dari sekarang merancang yang namanya memberi pesan itu tepat isinya, tepat waktunya, tepat penyampainya. Bukan penyampaian, yang menyampaikan tepat. Misalnya kayak kita bicara TikTok, kan beda ya caranya dengan Instagram kalau menurut saya. Apalagi podcast gini. Kalau buat saya ini amaze loh. Thank you. Amaze, sangat diukur semua. Well prepare gitu. Ini part yang menurut saya, ini pembelajaran juga buat saya. Bahwa sebenarnya kita saya udah pernah bilang, kita rancang ini yuk gitu, tapi nggak saya eksekusi. Jeleknya itu mimpi tinggi, eksekusi di mana?
ketinggalan. Cara marketing kami juga melakukan fungsi ads rutin. Ads itu kita bisa bikin beberapa set, harus jalan semua di saat yang sama, dan ads itu tidak mahal. Ads itu murah banget kok. Gitu, asalkan memang sendiri. Bisa sih pakai agency. Tapi kalau saya mungkin karena yang dikelola ada 3 brand ya. Kalau pakai agency boncos kayaknya. Bisa mending in-house aja lah. Iya, kecuali memang agensinya bisa bantu ngasih KPI. Tapi gak ada yang berani sih. Betul, so far. Apalagi ngasih garansi gak ada yang berani. Iya, gak ada yang berani. Kalau boleh tahu dari budget marketing itu berapa persen dari omset? Sebenarnya kita cuma berani ngasih itu rata-rata 3% maksimal. Really 3%? Wow. You know how much that we spend right now? 20%. Wow. Dulu gak ada, dulu almost zero. Jadi ini like baru 3 bulan ini sih. Sebenarnya itu masalah serapan ya. Iya. Jadi kalau kita kan menilai nih ya, pengennya setidak-tidaknya itu 8%. Harusnya sih by the book 10% ya. Tapi pada kenyataannya kita udah gelontorin nih, oke, set yang ini 100.000 per hari, set yang ini sekian ratus ribu per hari, set yang ini jalan satu set satu hari itu sekian gitu. Tapi kan itu kan kita menentukan kenyataan berbeda gitu. Absorpsinya belum sampai segitu. Itu kita udah push. Kenapa kok bisa cuman segitu? Harusnya bisa lebih dong. Mungkin ininya oke, ganti redaksional. Begitu ganti redaksional naik dikit. Ya gitu-gitulah gitu. Kebayang. Jadi tapi pada akhirnya kita hitung, mungkin ini kalau kita hitung akumulasi jadinya. Jadi prorata. Jadi sebelum brand jalan, kita ngabisin itu cukup tinggi sebenarnya. Sales belum ada. Tapi kita udah kirim ads-nya. Kita udah mulai naik ke rider, kita udah naik ke KOL. Tapi sales belum ada. Begitu mulai toko jualan, sales muncul, angkanya yang sales naik, si cost marketing turun. Nah, tapi kalau kita rata-ratain, kalau saya lihat itu sekarang rutin 3%. Tapi kalau kita rata-ratain itu dari awal tahun sampai bulan 11 ini ya, mungkin sekitar 14% sih dari total sales. Gaya bahasa apa atau ajakan seperti apa untuk bring orang-orang itu mau datang makan gelato di tempat? Biasanya masih heboh sih orang Indonesia ya. Apa tuh? Masih heboh tuh. Kayak sekarang lah. Dulu kita gak mau nyebut namanya Dubai. Kita sebutnya itu karena dulu kunafa belum seluar biasa ini ya. Kita masih pakai kunafa itu 100% kunafa. Memang kita beli. Kalau nggak salah aku belinya di daerah-daerah sini juga lah gitu. Mungkin salah satu channel jualannya Fatih juga kali ya gitu. jadi kita pakai itu, kita bilangnya kunafa series. Karena saya juga ya maksudnya ada pride lah saya. Kalau orang Indonesia tuh kan gitu ya, yang Indonesia banget kayak aku ini loh. Ada pride gitu. Dubai series, kenapa harus ngomongin Dubai gitu. Tapi emang setelah kita lihat penjualannya nggak dongkrak. Marketing saya bilang, Bu, udah kami riset, yang dicari orang tuh banyak nih, lihat Bu, Dubai. Ya udah terserah. Mereka gantilah kemasannya, bikinlah Dubai naik, wing. Berubah langsung roket ya. Dan emang produknya enak. Oh iya. Enak. Ya itu lagi-lagi, kalau enak tapi orang nggak tahu bahwa itu enak, nggak bisa. Jadi kita emang perlu pakai strategi marketing. Nggak bisa hanya mengandalkan ads. Harus tetap pakai KOL. Harus tetap pakai partner. Madam boleh sebutin nggak brand makanan yang lokal yang Madam suka? Savory masakan Padang. Di ada brand tertentu? Yang dekat rumah tadi itu ya, yang di Bandung ya? Jadi kalau dibilang saya ragu Fatih itu tahu. Apa itu sih brandnya namanya? Mangga Jaya. Mangga Jaya. Kayaknya cuma ada di sana kayaknya ya. Nah kalau dessert saya suka Dohlep. Oh, ya, tahu. Kalau makanan yang ada restoran gitu ya, sama di Bandung aja sih adanya. Itu sama. Kita bisa tos nih kita. Five Spice gitu. Spice Affair itu. Karena dia ada dessertnya juga enak, minumannya juga enak dia. Five Spice atau apa? Yang Madam suka? Spice Affair. Spice Affair ya. Okay. Spice Affair. Nih dia sudah sering disebut nih. Datang dong ke sini. Iya. Itu kalau bawa anak-anak ke situ pas banget. Saya hampir semua makanan itu saya suka. Madam, thank you so much udah datang ke sini.
Aku kalau nggak ini waktu, kayaknya kita bisa lanjut mungkin 4 jam. So, banyak informasi baru, aku belajar banget di sini. Sama-sama. Thank you so much. Mudah-mudahan semua brandnya makin meroket. Amin. Terus membawa sebuah kebanggaan untuk Indonesia. Amin, itu pengen banget. Amin. Thank you so much. Doain ya supaya TRV bisa berdiri tegak. Nggak dijadiin OEM, nggak dijadiin white label, tapi muncul di pasar internasional di 2025. Oh, berarti kita yang buat ke Jerman itu brand mereka? Brand TRV. Oh, brand TRV ya, kan? Brand TRV, cuman kemasannya harus diganti lebih solid. Oke. Kebayang. Ya. Mantap. Thank you once again. Sama-sama, terima kasih buat podcastnya The Spice Guy dengan Fatih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.